Berawal dari sebuah vas bunga pecah yang membuatmu mengusirku sebagai babu di depan semua orang. 10 tahun kurebut kembali martabatku dengan membangun kerajaan yang siap melumat habis duniamu. Sampai hari ini kau bersimpuh di jalanan sebagai pengemis yang menatap ngeri pada puncak kemenanganku. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Gemerlap lampu kristal di ruang tengah kediaman keluarga besar Adiwangsa malam itu terasa menyilaukan mata Elva. Harum bunga lili mahal menyeruak ke seluruh penjuru ruangan, bercampur dengan aroma parfum pria-pria berjas dan wanita-wanita bersosialita yang memenuhi undangan ulang tahun Ibu Ratna yang ke-60. Elva, dengan kebaya yang ia jahit sendiri dengan teliti, berdiri di sudut ruangan sambil memastikan nampan-nampan makanan tidak pernah kosong. Hatinya berdebar kecil. Ia sudah berusaha melakukan segalanya dengan sempurna. Selama 10 tahun menikah dengan Andre, Elva sadar posisinya di rumah ini tidak pernah benar-benar setara dengan anggota keluarga yang lain. Namun, malam ini, ia berharap senyum puas mertuanya bisa sedikit melunakkan ketegangan yang selama ini menyelimuti hubungan mereka. Elva, pastikan gelas-gelas kristal itu tidak ada noda sedikit pun. Saya tidak ingin kolega Andre melihat kecerobohanmu, tegur Ibu Ratna saat berpapasan dengannya. Wanita itu mengenakan kalung berlian yang berkilau tajam. Matanya menatap Elva dari atas ke bawah dengan tatapan yang selalu membuat Elva merasa kecil. Sudah saya cek 2 kali, Bu. Semuanya bersih, jawab Elva dengan nada rendah, berusaha tetap sopan. Di sisi lain ruangan, Andre sedang tertawa bersama rekan bisnisnya. Di sampingnya berdiri Siska, seorang wanita cantik dengan gaun merah menyala yang merupakan putri dari mitra bisnis utama Andre. Siska tertawa renyah sambil sesekali menyentuh lengan Andre dengan akrab. Vas bunga ini benar-benar luar biasa. Andre, dinasti Ming asli, bukan? Suara Siska terdengar hingga ke telinga Elva. Andre mengangguk bangga. Benar, Siska. Itu koleksi kesayanganku. Aku mendapatkannya di Balai Lelang Singapura tahun lalu. Hanya orang yang mengerti seni tinggi yang bisa menghargainya. Tiba-tiba, suara tawa itu terputus oleh suara derap lari kecil. Bagas, putra Elva yang baru berusia 6 tahun, berlari mengejar balon yang terbang rendah ke arah meja pajangan vas tersebut. Elva yang melihat itu langsung merasa jantungnya seakan berhenti berdetak. Bagas, berhenti! Teriak Elva, namun terlambat. Perang! Suara porselen mahal yang pecah berkeping-keping di atas lantai marmer terdengar seperti ledakan di tengah kesunyian pesta. Vas bunga anti kebanggaan Andre kini hancur menjadi ribuan kepingan tak bernilai. Seluruh tamu undangan terpaku. Bagas berdiri gemetar di samping puing-puing itu. Wajahnya pucat pasi dan air mata mulai menggenang di matanya yang polos. Elva segera berlari menghampiri anaknya. Ia berlutut, mencoba memeriksa apakah ada pecahan yang melukai tangan kecil Bagas. Sayang, tidak apa-apa? Ada yang luka? Bisik Elva cemas. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung 1 detik. Sebuah tangan kasar mencengkeram bahu Elva dan menyentakannya hingga ia nyaris terjatuh. Andre berdiri di sana. Wajahnya merah padam karena amarah yang tak tertahankan. Matanya tidak menatap Bagas dengan rasa khawatir, melainkan menatap reruntuhan vasnya dengan penuh duka yang berubah menjadi benci. Apa yang kalian lakukan? Bentak Andre. Suaranya menggelegar, meruntuhkan martabat Elva di hadapan ratusan pasang mata yang kini menonton dengan sinis. Mas Andre, maaf. Bagas tidak sengaja. Dia hanya mengejar balon. Elva mencoba menjelaskan dengan suara bergetar. Andre menatap Elva dengan pandangan menjijikan. Seolah-olah Elva adalah kotoran yang menempel di sepatunya. Tidak sengaja? Kamu tahu berapa harga vas ini? Kamu bahkan tidak akan bisa membelinya meskipun kamu bekerja seumur hidup sebagai babu. Kata babu itu menusuk tepat di ulu hati Elva. 10 tahun ia mengabdi, mengurus rumah, merawat Andre saat sakit, dan melayani mertuanya dengan sabar. Namun di mata suaminya sendiri, ia tetaplah seorang pelayan. Ibu Ratna melangkah maju. Wajahnya menunjukkan kejengkelan yang mendalam. Sudah saya katakan sejak awal, Andre, membawa wanita dari kampung ke rumah ini hanya akan mendatangkan sial. Lihat sekarang,
Dia bahkan tidak bisa mendidik anaknya untuk tahu aturan di rumah mewah. Siska, yang berdiri di belakang Andre, hanya tersenyum tipis sambil menutupi mulutnya dengan tangan, seolah-olah kejadian ini adalah hiburan yang menarik. Sayang sekali ya, vas itu sangat langka. Memang benar, tidak semua orang punya kelas untuk berada di sini. Celetuk Siska memperkeruh suasana. Andre menatap Elva yang masih mendekap Bagas yang menangis sesenggukan. Amarah di matanya kini mengeras menjadi keputusan yang dingin dan kejam. Hei, Babu, bawa pergi anakmu dari hadapanku sekarang juga. Andre berteriak sambil menunjuk pintu keluar. Aku sudah muak melihat wajahmu yang selalu membawa sial di rumah ini. Kamu tidak lebih dari beban yang menghambat kesuksesanku. Mas, tolong, ini cuma vas bunga. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Elva memohon. Air matanya kini mengalir deras. Ia merasa dunianya runtuh. Kehormatan yang selama ini ia jaga demi keutuhan rumah tangga kini diinjak-injak di depan umum. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kesabaranku sudah habis. Andre menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat yang menjadi mimpi buruk bagi setiap istri. Di depan ibuku, di depan semua orang yang ada di sini, aku menjatuhkan talak padamu. Mulai detik ini, kita bukan lagi suami istri. Kemasi barangmu sekarang juga dan angkat kaki dari sini. Elva tertegun. Ia mematung di lantai marmer yang dingin. Hening sesaat menyelimuti ruangan, sebelum bisik-bisik rendah dari para tamu mulai terdengar. Ada yang menatap kasihan, namun lebih banyak yang mencibir. Elva menatap Andre, mencari sisa-sisa cinta di mata pria itu. Namun yang ia temukan hanyalah kebencian dan keangkuhan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Andre berbalik dan memerintahkan pelayan rumah untuk membersihkan pecahan vas tersebut seolah-olah Elva sudah tidak ada di sana. Ibu Ratna mendengus kasar dan kembali menyapa tamunya. Seakan pengusiran menantunya hanyalah gangguan kecil dalam pestanya. Elva berdiri dengan kaki yang terasa seperti jeli. Ia menggendong Bagas yang masih ketakutan. Ia berjalan menuju kamar belakang, kamar kecil yang selama ini ia tempati bersama Bagas sementara Andre lebih sering menghabiskan waktu di ruang kerja atau kamar utama yang megah. Hanya butuh waktu 15 menit bagi Elva untuk memasukkan beberapa potong pakaian miliknya dan pakaian Bagas ke dalam satu tas jinjing butut. Ia tidak membawa satupun perhiasan pemberian Andre, karena ia tahu Ibu Ratna akan menuduhnya mencuri jika ia melakukannya. Saat ia keluar melewati pintu belakang, hujan deras mulai mengguyur bumi, seolah langit pun ikut merasakan kepedihannya. Di bawah lampu jalan yang remang-remang di depan gerbang tinggi kediaman Adiwangsa, Elva menatap bangunan mewah itu untuk terakhir kalinya. Hatinya yang hancur perlahan mulai mengeras. Luka itu begitu dalam, namun di balik rasa sakitnya, muncul sebuah tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merogoh saku kebayanya dan menemukan selembar kartu nama lusuh yang ia temukan di pasar beberapa bulan lalu. Sebuah kontak untuk pekerjaan di pelabuhan yang sangat jauh dari kota ini. Pekerjaan kasar yang biasanya dihindari oleh wanita manapun. Elva menggenggam tangan Bagas erat-erat, lalu mulai berjalan menembus hujan, menuju arah terminal bus yang paling jauh dari pusat kota, mengabaikan taksi yang lewat dan memilih jalanan gelap yang licin. Dinginnya air hujan yang mengguyur Jakarta malam itu seolah menembus hingga ke tulang sumsum Elva. Namun, rasa dingin itu belum seberapa dibandingkan dengan kekosongan yang ia rasakan di ulu hatinya. Ia berdiri di luar pagar besi hitam yang menjulang tinggi, mendekap tas jinjing kain yang basah kuyup di dada kirinya, sementara tangan kanannya menggenggam erat jemari kecil Bagas yang gemetar. Tunggu dulu. Suara melengking itu menghentikan langkah Elva yang baru saja hendak beranjak dari trotoar depan gerbang. Ibu Ratna muncul dari balik payung besar yang dipegangi oleh Hendra, asisten pribadi Andre. Hendra tampak menunduk. Wajahnya menunjukkan rasa tidak enak yang kentara, namun ia tetap menjalankan tugasnya memayungi sang majikan. Buka tas itu, Hendra. Periksa isinya. Perintah Ibu Ratna dengan nada datar namun penuh otoritas. Tapi Bu, ini sudah malam dan hujan sangat deras. Hendra mencoba menyela. Suaranya pelan, hampir tenggelam oleh suara guntur. Hendra adalah pria yang selama ini sering melihat bagaimana Elva bekerja tanpa lelah di rumah itu. Dan ia tahu betul Elva bukanlah tipe orang yang akan mencuri. Buka saja. Aku tidak mau ada barang berharga keluarga Adiwangsa yang terbawa oleh babu ini. Tukas Ibu Ratna lagi. Matanya menatap Elva dengan kebencian yang murni. Elva hanya diam.
Ia tidak melawan saat Hendra, dengan tangan yang agak gemetar, mengambil tas jinjingnya dan membukanya di bawah lindungan payung. Di dalam tas itu hanya ada beberapa potong baju kaos Bagas, daster lusuh Elva, dan satu set perlengkapan mandi. Mata Ibu Ratna menyipit saat melihat sebuah kotak bludru merah kecil terselip di antara lipatan baju. Ia menyambarnya dengan cepat. Ini apa? Ini pasti perhiasan yang dibelikan Andre. Itu pemberian almarhum ibu saya, Bu. Bukan dari Mas Andre. Suara Elva serak, hampir habis karena sisa tangisan di dalam rumah tadi. Ibu Ratna membuka kotak itu, menemukan sebuah cincin emas tipis dengan mata permata kecil yang sudah kusam. Tanpa rasa bersalah, ia memasukkan kotak itu ke saku jubah tidurnya yang mahal. Segala sesuatu yang masuk rumah ini menjadi milik rumah ini sebagai ganti rugi vas bunga yang dipecahkan anakmu. Sekarang, pergi. Jangan pernah menginjakan kaki di tanah ini lagi. Ibu Ratna berbalik, masuk kembali ke dalam kehangatan rumah mewahnya. Hendra menatap Elva sejenak. Tatapannya menyiratkan permintaan maaf yang dalam sebelum ia dipaksa mengikuti langkah majikannya. Pagar besi itu berdentang keras saat ditutup oleh penjaga keamanan, meninggalkan Elva dan Bagas dalam kegelapan total. Mama dingin, bisik Bagas. Suaranya kecil dan parau. Elva tersentak dari lamunannya. Ia melihat putranya yang sudah basah kuyup. Sepatu sekolah Bagas yang sudah mulai kekecilan tampak terendam genangan air. Elva segera melepas jaket tipisnya yang sudah setengah basah, lalu menyampirkannya ke kepala Bagas agar air hujan tidak langsung menghantam wajah anaknya. Mereka mulai berjalan. Elva tidak tahu harus kemana. Ia tidak punya keluarga di kota ini. Orang tuanya sudah tiada, dan teman-temannya perlahan menjauh sejak ia menikah dengan Andre dan naik kasta. Setidaknya itu yang mereka pikirkan. Elva berjalan menyusuri trotoar, menjauh dari kawasan pemukiman elit itu. Setiap langkahnya terasa berat, bukan hanya karena air yang meresap ke dalam kain kebayanya, tapi karena beban hinaan yang masih terngiang-ngiang di telinganya. Babu, tak tahu diri, pembawa sial. Kalimat Andre berputar-putar seperti pisau yang mengiris harga dirinya berkali-kali. 10 tahun ia memberikan hidupnya untuk pria itu, dan dalam satu malam, ia dibuang seperti sampah yang tidak berharga hanya karena sebuah benda mati. Setelah berjalan hampir 2 kilometer, Elva menemukan sebuah halte bus yang sudah sepi. Lampu neon di halte itu berkedip-kedip, menciptakan suasana mencekam. Ia mendudukan Bagas di bangku semen yang dingin. Bagas mulai batuk-batuk. Tubuhnya menggigil hebat. Sabar ya, Nak. Mama cari tempat berteduh yang lebih baik, ucap Elva sambil menggosok-gosok lengan Bagas. Bagas menatap ibunya dengan mata yang merah. Ma, apa kita tidak boleh pulang? Apa papa marah karena vas itu? Bagas minta maaf. Ma, Bagas janji tidak akan lari-lari lagi. Mendengar itu, pertahanan Elva runtuh. Ia memeluk Bagas erat-erat, membiarkan air matanya menyatu dengan air hujan di pipinya. Hatinya perih melihat anaknya menyalahkan diri sendiri atas kebiadaban ayahnya. Bukan salah Bagas. Papa sedang lelah. Bohong Elva, karena ia tidak ingin Bagas membenci ayahnya saat ini, meski hatinya sendiri dipenuhi kemarahan. Elva melihat bayangan dirinya di kaca halte yang gelap. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat, dan pakaiannya hancur. Ia terlihat persis seperti apa yang Andre katakan, seorang babu yang malang. Namun, saat ia melihat mata Bagas yang ketakutan, sesuatu di dalam batin Elva bergejolak. Rasa takut itu perlahan digantikan oleh api yang dingin. Ia memegang kedua pundak Bagas, menatap langsung ke mata anaknya dengan intensitas yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Bagas, dengar Mama. Malam ini kita memang tidak punya apa-apa. Kita diusir, kita dihina, dan kita kedinginan di sini. Suara Elva kini terdengar tegas, tidak lagi bergetar. Tapi Mama janji padamu, suatu hari nanti, kita akan kembali ke tempat ini. Kita akan berdiri di hadapan mereka dengan kepala tegak. Mama akan buat mereka melihat bahwa kita bukan babu. Kita akan memiliki martabat yang jauh lebih tinggi dari rumah mewah itu. Ingat janji Mama, Bagas. Bagas hanya mengangguk pelan, meski ia mungkin belum sepenuhnya mengerti arti kata martabat. Namun, ia bisa merasakan perubahan pada ibunya. Elva tidak lagi menangis.
Elva merogoh saku roknya, mencari sesuatu. Ia menemukan beberapa lembar uang 10.000 yang sempat ia simpan untuk membeli susu Bagas esok hari. Hanya itu harta yang ia punya. Ia melihat sebuah bus antar kota tua yang baru saja berhenti di depan halte. Bus itu menuju ke arah pinggiran provinsi, ke daerah industri yang keras namun penuh dengan pabrik-pabrik tekstil. Elva tahu, jika ia naik bus itu, ia akan pergi ke tempat yang sama sekali asing tanpa jaminan tempat tinggal. Namun, tinggal di kota ini hanya akan membuatnya terus teringat pada rasa sakitnya. Ia harus menghilang agar bisa lahir kembali. Elva berdiri, menggendong tasnya yang berat, lalu mengulurkan tangan pada Bagas. Ia melangkah menuju pintu bus yang terbuka, memberikan seluruh uang terakhirnya kepada kondektur, tanpa menyisakan sepeser pun untuk makan mereka esok pagi. Ia duduk di kursi paling belakang yang berbau apek, menatap lampu-lampu kota yang mulai menjauh melalui jendela yang buram. Uap panas dari setrika arang mengepul, menyergap wajah Elva yang sudah dibanjiri peluh. Di dalam ruangan sempit berukuran 3 kali 4 meter itu, aroma detergen murah dan bau apek pakaian kotor menyatu menjadi udara yang menyesakkan paru-paru. Sudah seminggu berlalu sejak malam penghinaan itu, dan Elva kini menemukan dirinya meringkuk di balik tumpukan kain milik para buruh pabrik di pinggiran kota. Punggungnya terasa seperti ditarik-tarik, sementara telapak tangannya mulai melepuh karena panas logam yang harus ia gerakan sepanjang hari. Di sudut ruangan, di atas tumpukan spray bersih yang baru saja dilipat, Bagas duduk diam sambil mewarnai kertas bekas dengan krayon yang sudah patah-patah. Bocah itu tidak banyak bicara sejak mereka tiba di sini. Ia seolah mengerti bahwa suara tawa adalah kemewahan yang tidak mampu dibeli ibunya saat ini. Elva, cepat sedikit. Pesanan Pak Haji harus selesai sebelum jam 5. Teriak Bu Lastri dari depan. Bu Lastri adalah pemilik jasa cuci kiloan ini. Wanita bertubuh gempal dengan daster bermotif bunga matahari itu adalah tipe orang yang menghitung setiap tetes air sebagai kerugian. Ia menampung Elva bukan karena belas kasihan, melainkan karena ia tahu Elva adalah tenaga kerja murah yang sedang terdesak dan tidak akan berani mengeluh. Iya, Bu, tinggal 2 potong lagi, sahut Elva, suaranya parau. Bu Lastri melangkah masuk sambil membawa radio kecil yang selalu ia tempelkan di telinga. Namun sore itu, ia malah menyalakan sebuah televisi tabung kecil di atas meja kasir yang menyiarkan berita hiburan sore. Duh, lihat ini Elva. Orang kaya MAH enak ya. Baru cerai seminggu sudah pesta lagi. Cakep benar calon istrinya. Celoteh Bu Lastri sambil menunjuk layar kaca yang buram. Elva menghentikan gerakan setrikanya. Jantungnya berdegup kencang secara tiba-tiba. Ia menoleh perlahan ke arah televisi. Di sana, di sebuah hotel bintang 5 dengan dekorasi bunga mawar putih yang melimpah, Andre berdiri tegak mengenakan setelan jas berwarna navy yang sangat mahal. Di lengannya, Siska bergelayut manja dengan gaun sutra yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Reporter di televisi itu berbicara dengan nada ceria. Pengusaha muda Andre Adiwangsa secara resmi mengumumkan pertunangannya dengan Siska, putri dari pengusaha properti terkemuka. Acara yang digelar tertutup namun mewah ini disebut-sebut sebagai Marriage of the Year. Genggaman Elva pada gagang setrika mengeras. Matanya terasa panas. Bukan karena ia masih mencintai Andre, melainkan karena rasa hina yang kini membakar jiwanya. Hanya seminggu. Hanya butuh 7 hari bagi Andre untuk menghapus 10 tahun pengabdian Elva dan menggantikannya dengan wanita yang selevel di depan seluruh dunia bisnisnya. Di layar itu, Andre tampak tertawa lebar. Seolah-olah ia baru saja membuang sebuah beban berat dari pundaknya. Katanya istrinya yang dulu itu cuma babu di rumahnya sendiri, makanya dibuang. Lanjut Bu Lastri tanpa sadar bahwa ia sedang menyiramkan cuka ke luka yang menganga. Kasihannya, sudah tidak punya apa-apa. Ditinggal nikah pula. Tapi ya memang benar kata orang, kasta itu tidak bisa bohong. Elva menunduk dalam-dalam. Air matanya menetes satu persatu ke atas kemeja putih yang sedang ia setrika, menimbulkan suara desis kecil saat terkena logam panas. Ia merasa dunia kembali meludahi wajahnya. Penghinaan itu belum selesai. Andre tidak cukup hanya mengusirnya. Ia ingin memastikan Elva tahu bahwa ia sama sekali tidak berarti. Babu. Kata itu terus bergema. Elva menatap tangannya yang kasar, penuh luka lecet dan bau sabun. Ia melihat Bagas yang kini menatapnya dengan pandangan bertanya-tanya. Di mata anaknya,
Elva melihat sisa-sisa harapan yang mulai memudar. Elva tahu, jika ia terus berada di sini, menjadi buruh cuci dengan upah yang hanya cukup untuk makan nasi dan garam, ia akan selamanya menjadi babu, seperti yang Andre katakan. Ia harus berhenti meratapi nasib. Kepedihan di dadanya perlahan berubah menjadi tekad yang dingin. Ia ingat betapa dulu, di dapur rumah Andre yang megah, hanya masakannya yang bisa membuat relasi bisnis Andre betah berlama-lama. Ia punya keahlian yang tidak dimiliki Siska. Ia tahu bagaimana cara meramu rasa. Malam itu, setelah Bu Lastri menutup toko dan memberikan upah mingguan yang sangat kecil, setelah dipotong biaya, tumpangan, kamar, Elva duduk di lantai kamar sewaannya yang pengap. Ia menghitung lembaran uang di tangannya. Sangat sedikit. Bahkan tidak cukup untuk membeli sepatu baru untuk Bagas yang solnya sudah lepas. Mama lapar. Bisik Bagas pelan. Elva mengelus rambut anaknya. Iya, sayang. Malam ini kita makan enak, ya. Elva berdiri. Ia tidak pergi ke warung nasi untuk membeli lauk matang seperti biasanya. Sebaliknya, ia melangkah menuju pasar kaget yang masih buka di ujung jalan. Dengan tangan gemetar, ia menggunakan hampir seluruh upah mingguannya bukan untuk membayar sewa kamar minggu depan atau membeli obat batuk Bagas, melainkan untuk membeli beberapa kilo tepung, bumbu dapur, dan daging ayam sisa yang harganya sudah miring. Ia kembali ke dapur kecil di belakang tempat cuci milik Bu Lastri yang sudah gelap. Dengan hanya menggunakan lampu minyak, ia mulai mengolah bahan-bahan itu. Ia membuat bumbu rahasia yang dulu sering dipuji oleh almarhum ayahnya. Elva tidak sedang memasak untuk sekadar makan malam. Ia sedang meramu senjatanya. Esok pagi adalah hari di mana para buruh pabrik besar di seberang jalan akan keluar untuk mencari sarapan. Elva tahu ini adalah spekulasi. Jika masakannya tidak laku, ia dan Bagas tidak akan punya tempat tinggal minggu depan. Elva mengemas nasi bungkus kecil-kecil dengan rapi menggunakan daun pisang yang ia minta dari kebun tetangga. Ia menyusunnya di dalam sebuah wadah plastik bekas yang ia cuci bersih. Tangannya gemetar saat ia meletakkan bungkus terakhir. Ia mematikan lampu minyak, menatap kegelapan luar jendela. Ia telah memutuskan untuk berhenti menjadi pelayan bagi nasib buruknya sendiri. Di saku bajunya, masih tersisa koin terakhir yang ia sisihkan. Elva menggenggam koin itu erat-erat hingga tepiannya yang tajam menekan kulitnya. Sebuah pengingat bahwa mulai besok, ia tidak akan membiarkan siapapun memanggilnya babu lagi. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat, namun bagi Elva, setiap detiknya terasa seperti pahatan pada batu karang yang membentuk dirinya yang baru. Aroma detergen murah kini telah berganti menjadi harum rempah-rempah yang tajam dan menggugah selera. Dapur sempit di belakang tempat cuci kiloan itu sudah lama ia tinggalkan, berganti menjadi sebuah ruko sederhana namun bersih di pinggiran kota dengan papan nama kayu bertuliskan, Dapur Elva. Pagi itu, Elva berdiri di depan kompor besar, mengaduk rendang dengan gerakan yang mantap. Lengannya tak lagi gemetar karena lelah menyetrika, melainkan kokoh karena ribuan jam mengolah bumbu. Di sudut ruangan, Bagas yang kini berusia 11 tahun tampak rapi mengenakan seragam sekolah menengah pertama. Ia sedang membantu menata kotak-kotak nasi dengan kecepatan yang mengagumkan. "Mama, hari ini ada tambahan 10 porsi untuk kantor Pak Rendra," lapor Bagas sambil menempelkan stiker logo catering mereka. Elva tersenyum kecil. Nama Pak Rendra belakangan ini sering muncul dalam pembukuan kecilnya. Pria itu adalah pemilik perusahaan properti yang baru saja membuka proyek apartemen di dekat wilayah tersebut. Berbeda dengan pelanggan lainnya, Pak Rendra sering datang langsung hanya untuk sekadar mencicipi sambal buatan Elva dan berbicara tentang manajemen dapur. "Pastikan nasinya pulen, gas." Pak Rendra orang yang sangat teliti, pesan Elva. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti di depan ruko. Sosok pria paruh baya dengan kemeja batik sutra turun dengan langkah tenang. Itulah Pak Rendra. Matanya yang tajam namun teduh langsung menyapu seisi ruangan sebelum mendarat pada Elva. "Harumnya sampai ke jalan raya, Bu Elva," sapa Pak Rendra sambil melangkah masuk. Ia tidak merasa risih dengan uap panas atau lantai dapur yang sedikit licin. Pak Rendra. Selamat pagi. Pesanannya sedang disiapkan Bagas," jawab Elva sopan, sambil mengelap tangannya pada celemek putihnya. Pak Rendra tidak langsung pergi setelah menerima pesanannya. Ia duduk di kursi kayu panjang di depan konter. "Saya sudah mencoba catering dari hotel berbintang, tapi tidak ada yang memiliki jiwa,"
Seperti masakan Anda, ada rasa perjuangan di setiap bumbunya. Saya sedang mencari mitra untuk mengelola seluruh konsumsi di proyek-proyek properti saya. Apakah Anda tertarik untuk melompat lebih tinggi? Pertanyaan itu membuat jantung Elva berdegup kencang. Itu adalah tawaran yang ia impikan selama 5 tahun, namun sekaligus menakutkan. Melompat lebih tinggi berarti ia harus berhadapan kembali dengan dunia yang dulu membuangnya, dunia kelas atas Jakarta. Saya hanya orang kecil, Pak. Saya tidak tahu apa saya sanggup mengelola skala sebesar itu, bisik Elva. Ada keraguan yang menyelinap di antara ambisinya. Pak Rendra terkekeh pelan. Saya tidak mencari orang besar, Bu Elva. Saya mencari orang yang tahu caranya bangkit dari bawah. Pikirkanlah. Saya butuh jawaban minggu depan. Sementara itu, di sebuah butik mewah di pusat kota, suasana jauh dari kata tenang. Andre berdiri di samping kursi tunggu dengan wajah yang tegang. Di depannya, Siska sedang mencoba gaun malam ketiga yang harganya setara dengan omzet 1 bulan catering Elva. Andre, yang ini warnanya kurang cerah. Aku mau yang limited edition dari koleksi Paris kemarin. Kamu sudah pesan, kan? Siska bertanya tanpa menoleh. Matanya terpaku pada cermin besar. Andre menghela napas panjang, mencoba menekan emosi yang bergejolak di dadanya. 5 tahun menikah dengan Siska telah mengubah hidupnya menjadi sebuah panggung sandiwara yang melelahkan. Siska bukan hanya seorang sosialita. Dia adalah lubang hitam bagi keuangan Andre. Status sosial yang dulu diagung-agungkan Andre kini terasa seperti jerat leher yang semakin hari semakin mencekik. Siska, kita sudah belanja terlalu banyak bulan ini. Perusahaan sedang butuh aliran dana untuk proyek baru, ucap Andre pelan, mencoba memberi pengertian. Siska berbalik, matanya berkilat tajam. Lalu apa gunanya aku menjadi istri Andre Adiwangsa kalau harus menghitung recehan? Ibu Ratna juga setuju kalau penampilanku adalah harga diri keluarga kita. Jangan bilang kamu mulai kesulitan uang, Andre. Itu sangat memalukan. Andre terdiam. Kata, memalukan, itu selalu menjadi senjata Siska. Ia tidak bisa membantah, terutama karena Ibu Ratna selalu memihak Siska dalam urusan gaya hidup, demi menjaga gengsi di depan rekan-rekan arisannya. Malamnya, di ruang kerjanya yang mewah namun terasa dingin, Andre menatap layar komputernya. Laporan keuangan perusahaannya menunjukkan garis merah yang mengkhawatirkan. Proyek-proyek besarnya mulai tersendat karena dana operasional seringkali terpakai untuk menutupi tagihan kartu kredit Siska dan gaya hidup mewah ibunya. Ia memijat pelipisnya. Pikirannya melayang pada Elva, bukan karena rindu, melainkan karena ia ingat betapa dulu hidupnya terasa jauh lebih stabil secara finansial. Elva tidak pernah menuntut apapun. Elva selalu mengatur keuangan rumah tangga dengan sangat teliti hingga Andre bisa menabung banyak. Namun, egonya segera menepis pikiran itu. Dia hanya babu. Dia tidak mungkin sebanding dengan Siska. Pikirnya keras kepala. Dengan tangan gemetar, Andre meraih telepon kantornya. Ia menghubungi bagian keuangan. Pindahkan dana dari rekening cadangan proyek ke rekening pribadi saya. Tandai sebagai biaya tak terduga. Kita akan menutupinya bulan depan setelah tender baru keluar. Itu adalah langkah yang sangat berisiko, bahkan ilegal dalam manajemen perusahaan profesional. Namun, ia merasa tidak punya pilihan lain jika ingin tetap menjaga senyum di wajah Siska dan Ibu Ratna. Kembali ke ruko kecilnya, Elva menatap kartu nama Pak Rendra yang tergeletak di meja makan. Bagas sudah tertidur lelap, namun Elva masih terjaga. Ia teringat janji yang ia ucapkan di bawah hujan deras 5 tahun lalu. Kesempatan dari Pak Rendra bukan sekadar bisnis. Ini adalah pintu masuk untuk membuktikan bahwa dirinya bukan lagi babu yang bisa diusir sesuka hati. Namun, untuk mengambil proyek itu, ia harus mengajukan pinjaman bank yang besar sebagai modal awal, sesuatu yang selama ini ia hindari karena rasa takut akan kegagalan. Elva berdiri, mengambil pulpen, dan mulai mengisi formulir pengajuan modal yang diberikan Pak Rendra. Ia tahu, jika ia gagal, ia akan kehilangan ruko kecil yang sudah susah payah ia bangun. Tapi jika ia diam, ia akan selamanya menjadi Elva yang tersembunyi di pinggiran kota. Dengan napas yang diatur perlahan, ia menandatangani lembar terakhir formulir tersebut. Ia memutuskan untuk mempertaruhkan seluruh tabungan hidupnya demi sebuah langkah yang mungkin akan membawanya kembali berpapasan dengan masa lalu yang menyakitkan.
Tinta hitam dari pena mahal itu meresap ke dalam serat kertas kontrak, meninggalkan jejak permanen yang akan mengubah arah hidup Elva selamanya. Saat ia menarik napas panjang, ia merasakan beban di pundaknya sedikit bergeser, bukan menjadi lebih ringan, melainkan menjadi lebih bermakna. Tanda tangan itu adalah simbol dari seluruh tabungan hidupnya dan utang bank yang cukup untuk membuatnya tidak bisa tidur selama setahun ke depan. Namun, saat ia mendongak dan melihat Pak Rendra memberikan anggukan mantap, Elva tahu ia tidak boleh menoleh ke belakang lagi. Selamat, Bu Elva. Mulai hari ini, Dapur Elva adalah vendor eksklusif untuk seluruh acara groundbreaking dan jamuan relasi di proyek apartemen premium kami, ucap Pak Rendra dengan suara baritonnya yang tenang. Tapi ingat, minggu depan adalah ujian pertama Anda. Jamuan makan malam amal, Yayasan Teratai Emas. Mereka adalah kumpulan wanita dari strata sosial tertinggi di kota ini. Jika mereka puas, bisnis Anda tidak akan pernah sepi. Elva memaksakan sebuah senyuman profesional meski perutnya terasa melilit karena gugup. Saya akan memberikan yang terbaik, Pak. Masakan saya tidak akan mempermalukan Anda. Hari yang ditentukan pun tiba. Aula hotel mewah itu telah didekorasi dengan tema floral yang elegan. Elva mengenakan seragam cateringnya yang baru, sebuah kemeja kerja berwarna putih bersih dengan bordir logo kecil di dada kiri, dipadukan dengan celana kain hitam dan celemek abu-abu yang modis. Ia berdiri di balik meja prasmanan panjang, mengarahkan 3 stafnya untuk memastikan tata letak piring dan penghangat makanan tetap simetris. Bagas, yang ia bawa untuk membantu bagian administratif di meja registrasi catering, berdiri tak jauh darinya. Bocah itu tampak bangga melihat ibunya memerintah dengan tegas. Sangat jauh berbeda dengan sosok ibu yang dulu meringkuk di halte bus sambil kedinginan. Tepat pukul 7 malam, para tamu mulai berdatangan. Wangi parfum mahal memenuhi ruangan, mengingatkan Elva pada suasana ulang tahun di rumah Andre 5 tahun silam. Ia berusaha menekan trauma yang tiba-tiba bangkit di dadanya saat ia melihat barisan wanita berpakaian mewah masuk ke aula. Lalu, jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat. Di antara kerumunan itu, muncul seorang wanita dengan sanggul tinggi dan kebaya sutra berwarna emas. Ibu Ratna. Wanita itu melangkah dengan dagu terangkat, menggandeng tangan seorang sosialita lainnya. Ia tampak tidak berubah, masih sombong dan penuh dengan aura menghakimi. Ibu Ratna berjalan menuju meja prasmanan. Ia mengambil piring porselen dengan gerakan anggun, lalu mencicipi sedikit sup krim jamur buatan Elva. Dalam hitungan detik, wajahnya berubah masam. Ia meletakkan sendoknya dengan suara denting yang cukup keras, hingga menarik perhatian beberapa tamu di sekitarnya. Sup apa ini? Rasanya hambar dan terlalu banyak merica, ujar Ibu Ratna dengan suara yang sengaja diperkeras. Siapa yang bertanggung jawab atas makanan ini? Saya tidak mau yayasan kita membayar mahal untuk masakan kelas pinggiran seperti ini. Elva menarik napas dalam, memejamkan mata sejenak untuk menenangkan gemuruh di hatinya. Dulu, ia akan langsung meminta maaf sambil menunduk dalam-dalam. Namun sekarang, ia melangkah maju dengan kepala tegak. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Tanya Elva dengan nada yang sangat tenang dan profesional. Ibu Ratna menoleh, siap untuk memuntahkan cacian berikutnya. Namun, begitu matanya bertemu dengan mata Elva, ia tertegun. Ia memicingkan mata, menatap Elva dari atas ke bawah, mencoba mengenali sosok di balik seragam rapi tersebut. Elva? Bisik Ibu Ratna. Suaranya mengandung campuran antara terkejut dan jijik. Jadi kamu yang membuat makanan ini? Pantas saja rasanya aneh. Ternyata kamu masih menjadi pelayan. Ya? Hanya berganti majikan saja. Ibu Ratna kemudian berbalik ke arah teman-temannya sambil tertawa kecil yang sinis. Ibu-ibu, jangan terlalu berharap banyak pada makanan malam ini. Ternyata penyedianya adalah mantan babu di rumah saya yang diusir karena tangannya yang kasar tidak bisa menjaga barang antik. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, menatap Elva dengan pandangan merendahkan. Elva merasakan panas menjalar ke wajahnya. Namun ia tetap berdiri di posisinya. Ia tidak membiarkan tangannya gemetar. Ibu Ratna, suara Elva terdengar jernih, menghentikan tawa kecil wanita itu. Kualitas masakan saya malam ini telah melalui kurasi ketat dari manajemen Pak Rendra dan pihak Yayasan Teratai Emas. Jika ibu merasa seleranya tidak cocok, itu sepenuhnya hak ibu. Namun,
Perlu saya ingatkan bahwa kontrak catering malam ini adalah atas nama perusahaan saya yang sah secara hukum, bukan sebagai asisten rumah tangga siapapun. Elva melangkah satu langkah lebih dekat, menatap langsung ke mata Ibu Ratna tanpa rasa takut. Dulu, Ibu mengusir saya karena vas bunga. Sekarang, saya di sini karena kemampuan saya. Jika Ibu ingin membuat keluhan resmi, silakan hubungi bagian manajemen hotel atau Pak Rendra secara langsung. Saya rasa beliau sedang menuju kemari. Mendengar nama Pak Rendra disebut, wajah Ibu Ratna sedikit berubah. Ia tahu betul siapa Pak Rendra, seorang raksasa properti yang bahkan putranya sendiri, Andre, sedang berusaha dekati demi mendapatkan proyek. Ia tidak menyangka bahwa Elva, si babu, yang ia buang, kini berada di bawah perlindungan orang sekuat itu. Kamu berani sekali menjawab saya, desis Ibu Ratna. Suaranya tertahan namun penuh amarah. Saya hanya membela hak profesional saya, Bu. Jawab Elva dengan senyum tipis yang sopan namun dingin. Silakan menikmati hidangan lainnya. Saya yakin ada banyak tamu lain yang sangat menyukainya. Ibu Ratna terpaksa bungkam. Ia mendengus kasar dan melengos pergi bersama teman-temannya. Meski Elva tahu dendam wanita itu kini semakin menyala. Bagas mendekati ibunya, menggenggam tangan Elva dengan erat. Mama hebat, bisik Bagas. Elva mengusap rambut anaknya. Ia merasa sebuah kemenangan kecil telah ia raih. Namun ia sadar ini baru permulaan. Ibu Ratna pasti akan melaporkan hal ini kepada Andre. Kedamaian 5 tahunnya telah berakhir, dan badai akan segera datang. Malam itu, setelah acara selesai dan ia membereskan sisa peralatan catering, Elva duduk di kursi kemudi mobil box miliknya yang baru ia cicil. Ia mengambil ponselnya dan mencari sebuah alamat di mesin pencari. Itu adalah alamat kantor pusat perusahaan Andre Adiwangsa yang baru saja pindah ke kawasan perkantoran paling bergengsi di Jakarta. Elva mengambil sebuah kartu nama dari laci dashboardnya, sebuah jasa layanan kebersihan gedung profesional yang ia tahu sedang membuka tender di gedung tersebut. Dengan tangan yang kini mantap, Elva menekan nomor di kartu itu dan meminta jadwal pertemuan untuk pengajuan proposal kerjasama. Meskipun itu berarti ia harus masuk ke wilayah kekuasaan Andre setiap hari. Ruangan kantor Andre yang biasanya dipenuhi aroma cerutu mahal dan keheningan yang prestisius, siang itu meledak oleh suara bantingan berkas di atas meja jati. Andre berdiri dengan napas memburu. Wajahnya merah pada menatap Hendra yang berdiri kaku di hadapannya. Apa-apaan ini, Hendra? Bagaimana mungkin konsorsium global menolak proposal kita? Kita sudah memberikan angka yang paling kompetitif, teriak Andre. Hendra menarik napas panjang, berusaha menjaga suaranya tetap stabil meskipun tangannya sedikit gemetar. Pak, saya sudah memperingatkan sejak bulan lalu. Analisis risiko yang saya buat menunjukkan bahwa vendor yang Bapak pilih terlalu bermasalah. Mereka punya catatan hitam di bank. Konsorsium global sangat mengutamakan integritas, bukan sekadar harga murah. Integritas? Omong kosong. Andre melangkah mendekat. Jarinya menunjuk tepat di depan wajah Hendra. Kamu itu hanya asisten. Tugasmu adalah mengeksekusi perintahku, bukan mengajari aku cara berbisnis. Kamu pikir karena kamu sudah lama ikut aku, kamu jadi lebih pintar dari pemilik perusahaan ini? Kamu lupa siapa yang memberimu makan selama ini? Hendra terdiam. Kata-kata itu terasa lebih tajam dari sembilu. Selama bertahun-tahun ia setia, bahkan tetap bertahan saat melihat Elva diusir secara tidak manusiawi. Namun hari ini ia menyadari bahwa di mata Andre, kesetiaan hanyalah bentuk lain dari perbudakan yang dibayar. Jika Bapak merasa saya tidak lagi berguna, suara Hendra merendah, maka mungkin hari ini adalah hari terakhir saya di kantor ini. Saya mengundurkan diri, Pak Andre. Pergi saja. Cari kantor lain yang mau menampung asisten sok tahu seperti kamu. Andre berteriak saat Hendra berbalik dan melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Namun, begitu pintu tertutup, keheningan yang menyergap terasa mencekik. Andre jatuh terduduk di kursinya. Kegagalan proyek ini berarti hilangnya dana deposit sebesar 5 miliar rupiah yang ia ambil dari cadangan operasional. Ia tahu, jika berita ini sampai ke telinga para pemegang saham, posisinya akan terancam. Sore harinya, tekanan itu tidak mereda saat ia pulang ke rumah. Di ruang tengah, Siska sedang dikelilingi oleh tumpukan tas belanja dari merek-merek ternama.
Ia tampak sibuk memamerkan koleksi barunya melalui ponsel. Andre, sayang, lihat. Aku baru saja mendapatkan tas edisi terbatas ini. Hanya ada 3 di Indonesia. Siska berseru manja tanpa menyadari wajah suaminya yang kuyu. Siska, kembalikan semua itu, ucap Andre datar. Siska menghentikan gerakannya, menatap Andre dengan dahi berkerut. Apa maksudmu? Aku sudah membayarnya dengan kartu kredit tambahan yang kamu berikan minggu lalu. Kartu itu sudah mencapai batasnya. Siska, perusahaan sedang sulit. Kita harus mulai berhemat sampai tender berikutnya cair. Andre mencoba menjelaskan dengan sisa-sasa kesabarannya. Wajah cantik Siska berubah sinis dalam sekejap. Berhemat? Kamu gila. Aku punya reputasi yang harus dijaga di kalangan teman-temanku. Ibu Ratna juga bilang kalau kita tidak boleh terlihat susah. Kalau kamu tidak mampu membiayai gaya hidupku, kenapa dulu kamu mengejarku dan membuang istrimu yang babu itu? Kata-kata Siska menghantam Andre tepat di ulu hati. Ironi itu terasa pahit. Ia membuang Elva yang hemat demi Siska yang boros, dan sekarang ia terjepit di antara egonya sendiri. Pertengkaran hebat meledak malam itu, menyisakan keretakan yang semakin dalam di rumah tangga yang dibangun di atas fondasi kesombongan tersebut. Di sisi lain kota, di dalam ruang rapat sebuah gedung perkantoran modern yang elegan, Elva sedang duduk berhadapan dengan Pak Rendra. Elva mengenakan setelan blazer berwarna coklat susu yang membuatnya tampak sangat berwibawa. Rambutnya disanggul rapi, dan tatapan matanya kini memancarkan kecerdasan seorang negosiator handal. Bu Elva, transformasi Anda sungguh luar biasa, puji Pak Rendra sambil menyesap kopinya. Dalam 3 bulan, dapur Elva bukan lagi sekadar catering. Anda sudah mulai masuk ke manajemen fasilitas. Tapi untuk menjadi pengusaha yang benar-benar disegani, Anda harus berani mengambil langkah yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Elva mengangguk pelan. Maksud Anda, saya harus mulai mengakuisisi vendor yang gagal. Tepat. Ada sebuah perusahaan logistik kecil yang sedang kolaps karena manajemen yang buruk. Jika Anda mengambil alih, Anda akan memiliki kontrol penuh atas rantai pasok makanan Anda sendiri. Biaya akan turun, dan profit Anda akan melonjak. Pak Rendra menjelaskan dengan nada mentor yang protektif. Elva terdiam sejenak. Ia melihat peta bisnis di hadapannya. Ia sadar bahwa setiap langkah maju yang ia ambil adalah langkah menjauh dari sosok babu yang dulu dihina. Namun, ada rasa takut yang masih menghantui. Takut jika kesuksesan ini membuatnya menjadi arogan seperti Andre. Saya akan mempelajarinya. Pak, saya ingin maju. Tapi saya tidak ingin kehilangan empati saya, ucap Elva mantap. Setelah pertemuan itu, saat Elva berjalan menuju lobi, ia melihat sosok yang sangat ia kenal sedang duduk di bangku taman di depan gedung dengan wajah lesu. Hendra, mantan asisten Andre itu tampak sedang menatap surat lamaran kerja di tangannya. Elva ragu sejenak. Luka masa lalu saat Hendra hanya dia melihatnya diusir kembali berdenyut. Namun, ia juga ingat bahwa Hendralah yang dulu sering memberikan makanan sisa pesta secara diam-diam kepada Bagas. Elva melangkah menghampiri Hendra. Mas Hendra. Hendra mendongak. Matanya membelalak tak percaya melihat wanita anggun di depannya. Bu Elva. Saya dengar Anda sudah tidak bekerja dengan Mas Andre. Elva memulai percakapan tanpa basa-basi biodata. Ia duduk di samping Hendra, menjaga jarak profesional. Begitulah, Bu. Pak Andre, dia sudah banyak berubah. Atau mungkin saya yang baru sadar siapa dia sebenarnya. Jawab Hendra dengan nada penyesalan. Elva menatap gedung tinggi di seberang jalan. Gedung kantor pusat perusahaan Andre yang tampak mulai kusam. Informasi dari Hendra tentang kondisi internal Andre adalah senjata yang sangat berharga. Elva merogoh tasnya, mengambil sebuah kartu nama dengan logo Elva Group yang baru saja dicetak. Mas Hendra, saya butuh seseorang yang tahu seluk-beluk operasional perusahaan besar. Tapi saya juga butuh orang yang jujur. Jika Anda tertarik, datanglah ke kantor saya besok pagi. Saya punya posisi untuk Anda. Hendra menatap kartu nama itu dengan tangan gemetar. Ia tidak menyangka wanita yang dulu ia lihat terhina, kini menawarkan uluran tangan kepadanya. Malam itu, Elva kembali ke rumahnya yang nyaman. Ia menatap Bagas yang sedang belajar dengan tekun.
Ia kemudian mengambil ponselnya dan menghubungi seorang agen properti yang ia kenal. Halo, Pak. Tolong cari tahu apakah ruko di samping kantor pusat Adiwangsa Group dijual atau disewakan. Saya ingin membuka cabang utama catering saya tepat di sana. Ucap Elva dengan suara rendah namun penuh keyakinan. Ia tahu, keputusan menempatkan bisnisnya tepat di bawah hidung Andre adalah langkah yang sangat berisiko dan provokatif. Hal itu bisa memicu serangan balik dari Andre. Namun Elva merasa sudah saatnya ia tidak lagi bersembunyi di balik bayang-bayang Pak Rendra. Ia ingin Andre melihat setiap inci keberhasilannya setiap kali pria itu berangkat kerja. 10 tahun adalah waktu yang cukup bagi sebuah pohon untuk tumbuh menjulang. Namun bagi Elva, 10 tahun terasa seperti satu nafas panjang yang ia tahan di bawah permukaan air. Kini, ia sudah bisa bernafas dengan bebas di puncak menara perkantoran miliknya sendiri. Elva berdiri di balik dinding kaca setinggi langit-langit, menatap pemandangan kota Jakarta yang mulai berpendar di bawah sinar matahari senja. Pakaiannya bukan lagi kebaya jahit tangan yang basah kuyup, melainkan setelan kerja berbahan wol premium berwarna abu-abu arang yang membalut tubuhnya dengan kesempurnaan seorang pemimpin. Tangannya yang dulu melepuh karena setrika arang, kini halus namun memiliki genggaman yang kuat saat menjabat tangan para investor global. Pintu kantornya terbuka perlahan. Hendra masuk dengan langkah terukur. 10 tahun bekerja di samping Elva telah mengubah pria itu dari asisten yang penakut menjadi Chief Operating Officer, COO, yang taktis dan setia. Bu Elva, berkas untuk lelang besok sudah siap, ujar Hendra sambil meletakkan map hitam tebal di atas meja marmer. Adiwangsa Group secara resmi telah dinyatakan pilot oleh pengadilan niaga pagi tadi. Seluruh aset fisik mereka, termasuk kantor pusat dan rumah kediaman keluarga Adiwangsa di Menteng, akan masuk ke meja lelang minggu depan. Elva membalikkan tubuhnya perlahan. Matanya tertuju pada map tersebut. Bagaimana dengan kondisi Andre? Hendra sedikit berdehem. Ada rasa ironi dalam suaranya. Pak Andre mencoba melakukan banding, namun tidak ada bank yang mau menjaminnya. Siska, istrinya, baru saja terlihat di Bali bersama seorang pria lain. Sepertinya dia sudah mulai memindahkan sisa-sisa perhiasan yang bisa dia amankan sebelum sita eksekusi dilakukan. Andre benar-benar sendirian sekarang. Elva tidak merasakan kegembiraan yang meluap seperti yang ia bayangkan 10 tahun lalu. Sebaliknya, ada rasa hampa yang aneh. Ia telah membangun kerajaan distribusi, Elva Group, dari nol, melewati masa-masa tidur di gudang hingga kini memiliki ratusan armada truk. Namun luka lama itu masih terasa seperti bekas jahitan yang berdenyut saat cuaca dingin. Ibu Ratna? Tanya Elva singkat. Kesehatannya menurun drastis sejak berita pilot itu keluar. Dia masih tinggal di rumah menteng itu, mencoba mempertahankan martabatnya di depan para tetangga. Meski para penagih hutang sudah mulai berkemah di depan pagar, jawab Hendra. Tiba-tiba, seorang pemuda jangkung masuk ke dalam ruangan. Bagas, yang kini berusia 16 tahun, mengenakan seragam sekolah internasional yang rapi. Wajahnya adalah perpaduan antara kelembutan Elva dan ketajaman rahang Andre. Namun sorot matanya jauh lebih dingin dan dewasa dari usianya. Hancurkan saja, M.A. Suara Bagas terdengar rendah namun penuh penekanan. Ia berjalan mendekati meja ibunya, menatap map hitam itu seolah-olah itu adalah mangsa. Jangan biarkan mereka menyisakan satupun ubin untuk tempat berpijak. Mereka tidak pernah memberi kita ampun saat kita kehujanan di halte bus dulu. Elva menatap putranya dengan rasa cemas yang tersembunyi. Bagas tumbuh menjadi anak yang cerdas, peringkat pertama di sekolahnya, dan sering membantunya menganalisis laporan keuangan perusahaan. Namun, Elva sadar bahwa ia telah membesarkan seorang pemuda yang hatinya dipenuhi oleh bayang-bayang dendam. Bagas adalah saksi hidup dari setiap tetes keringat dan hinaan yang diterima Elva. Bagas, bisnis bukan hanya soal menghancurkan, ucap Elva mencoba menenangkan batin anaknya yang bergejolak. Bagi mereka, ini bukan soal bisnis, M.A. Ini soal harga diri. Balas Bagas cepat. Mama ingat apa yang dikatakan pria itu? Dia bilang mama cuma babu. Sekarang, biarkan si Tuan Besar itu tahu rasanya diusir oleh orang yang dulu dia sebut sampah. Elva terdiam. Ia melihat pantulan dirinya dan Bagas di dinding kaca. Mereka tampak begitu kuat, begitu berkuasa. Namun di dalam hati Elva, ia masih mendengar suara vas bunga yang pecah.
Ia merasa takut bahwa jika ia terus mengikuti kemauan Bagas untuk menghancurkan Andre secara total, ia akan kehilangan sisi kemanusiaannya sendiri, hal yang selama ini membedakannya dari keluarga Adiwangsa. Sore itu, Elva mengadakan pertemuan mendadak dengan Pak Rendra di sebuah klub cerutu eksklusif. Pak Rendra kini sudah sangat sepuh, namun matanya tetap tajam. Beliau adalah orang yang paling mengerti perjalanan Elva dari catering kecil hingga menjadi raksasa distribusi. "Kamu terlihat ragu, Elva," ujar Pak Rendra sambil mengepulkan asap cerutunya. "Padahal mangsamu sudah di depan mata." "Saya hanya berpikir, Pak, apakah mengakuisisi rumah itu benar-benar akan menutup luka saya? Atau justru akan membuat saya terjebak dalam masa lalu selamanya?" tanya Elva jujur. Pak Rendra tersenyum tipis. "Rumah itu hanyalah semen dan batu bata, Elva. Yang kamu beli sebenarnya adalah kedamaian untuk masa depanmu. Tapi hati-hati, jika kamu membeli aset itu hanya untuk pamer kekuatan, kamu tidak ada bedanya dengan Andre 10 tahun lalu. Belilah karena itu adalah keputusan bisnis yang tepat, bukan karena dendam." Nasihat Pak Rendra menggantung di benak Elva sepanjang perjalanan pulang. Ia melewati rumah lama di Menteng itu. Pagar besi hitam yang dulu terasa begitu mengintimidasi, kini tampak kusam dan catnya mulai mengelupas. Di balik pagar, ia bisa melihat bayangan Andre yang sedang duduk di teras dengan sebotol minuman. Tampak berantakan dan jauh dari sosok pengusaha arogan yang dulu ia kenal. Elva merasakan gejolak batin yang hebat. Separuh dirinya ingin melaju pergi dan melupakan semuanya. Namun separuh lainnya, bagian yang dirasuki oleh kemarahan Bagas, ingin melihat Andre berlutut. Sesampainya di rumah, Elva masuk ke ruang kerjanya. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi pengacara pribadinya. "Saya ingin kamu menyiapkan dana tunai untuk lelang rumah Menteng minggu depan," ujar Elva. Suaranya mantap namun ada sedikit nada gentar di ujungnya. "Tapi jangan gunakan nama Elva Group atau nama saya. Gunakan perusahaan cangkang yang baru kita buat di Singapura. Saya ingin mereka kehilangan rumah itu tanpa tahu siapa yang membelinya sampai saat terakhir. Ini adalah keputusan yang berisiko. Secara finansial, rumah itu terlalu mahal untuk dihargai sebagai kantor cabang, dan secara emosional, ini akan menyeretnya kembali ke pusaran konflik keluarga Adiwangsa." Namun, Elva merasa ini adalah satu-satunya cara untuk menguji apakah ia benar-benar sudah menang, atau hanya sekadar berganti peran menjadi penindas. Pagi itu, seberkas cahaya matahari yang menembus celah gorden sutra di kantor pusat Elva Group terasa seperti sorot lampu panggung bagi sebuah drama yang mendekati babak baru. Elva duduk di kursi kebesarannya, menatap sebuah map berlogo Lentera Capital, perusahaan modal Ventura cangkang yang ia dirikan di Singapura melalui bantuan Pak Rendra tahun lalu. Di dalamnya, terlampir proposal pengajuan dana darurat sebesar 10 miliar rupiah. Nama pemohonnya tercetak jelas, Andre Adiwangsa. Elva menyentuh permukaan kertas itu dengan ujung jarinya. Ia bisa merasakan sisa-sisa getaran harga diri yang hancur dalam setiap baris kalimat permohonan tersebut. Andre, pria yang dulu membuangnya karena sebuah vas bunga, kini datang mengetuk pintu perusahaannya, tanpa tahu bahwa tangan yang ia mintai pertolongan adalah tangan yang sama yang dulu ia sebut tangan seorang babu. "Dia sudah menandatangani syarat awal, Bu." Suara Hendra memecah keheningan. Hendra berdiri di depan meja Elva, mengenakan setelan jas yang jauh lebih berwibawa daripada saat ia masih menjadi bayang-bayang Andre. Pak Andre bersedia melakukan presentasi langsung sore ini. Dia sangat putus asa. Kabarnya, beberapa asetnya sudah mulai disegel oleh pihak bank hari ini. Elva memejamkan matanya sejenak. Apakah dia tahu siapa pemilik sebenarnya dari Lentera Capital? Sesuai instruksi ibu, identitas pemilik saham utama tetap anonim. Di mata mereka, saya adalah perwakilan dari konsorsium Singapura, jawab Hendra mantap. Pintu kantor Elva tiba-tiba terbuka dengan hentakan keras. Bagas masuk dengan wajah yang tegang. Di usianya yang remaja, Bagas memiliki aura yang sangat dewasa, namun luka masa kecilnya seringkali meledak dalam bentuk ketegasan yang dingin. "Mama tidak benar-benar akan meminjamkan uang itu padanya, kan?" tanya Bagas tanpa basa-basi. "Aku melihat email masuk di komputer Hendra pagi tadi. Adiwangsa Group tidak pantas diselamatkan." Elva menatap putranya, merasakan nyeri di hatinya melihat kebencian yang begitu murni di mata Bagas. "Ini bisnis,
Bagas. Terkadang kita harus mendekat agar bisa melihat musuh kita hancur dengan lebih jelas. Atau Mama masih punya perasaan padanya? Sindir Bagas. Suaranya mengandung nada kecewa yang dalam. Mama lupa malam itu? Mama lupa bagaimana sepatu sekolahku rusak karena kita harus jalan kaki di bawah hujan? Mama lupa cincin nenek yang diambil paksa oleh Ibu Ratna. Mama tidak pernah lupa satu detik pun dari malam itu. Bagas. Potong Elva dengan suara rendah yang menggetarkan ruangan. Tapi Mama juga belajar bahwa kehancuran yang paling menyakitkan bukanlah saat kita tidak punya uang, melainkan saat kita harus menyerahkan hal yang paling kita cintai kepada orang yang paling kita benci. Itulah yang sedang Mama siapkan untuknya. Sementara itu, di rumah besar Menteng yang kini terasa seperti penjara bawah tanah, suasana jauh dari kata tenang. Ibu Ratna terbaring di sofa dengan kompres di dahi, sementara Andre berdiri di ruang tengah, menatap tumpukan surat tagihan yang seolah tak habis-habisnya. Siska masuk ke ruangan itu dengan langkah berisik. Ia tidak lagi mengenakan perhiasan mewahnya. Sebagian besar sudah ia simpan di brankas rahasia yang tidak diketahui Andre. Andre, dengar. Aku sudah bicara dengan agen properti. Siska memulai provokasinya. Suaranya melengking tajam. Mereka bilang ada kolektor yang mau membeli rumah ini dengan harga tinggi secara tunai. Kita bisa melunasi sebagian utang dan pindah ke apartemen kecil di Bali. Aku tidak tahan lagi tinggal di sini dengan tukang tagih yang datang setiap jam. Ini rumah leluhur, Siska. Rumah ini satu-satunya bukti bahwa keluarga Adiwangsa masih ada. Bentak Andre, suaranya parau karena kelelahan. Bukti apa? Bukti bahwa kamu gagal. Siska mencibir. Matanya berkilat jahat. Rumah ini sudah tua. Banyak kenangan buruk. Ingat tidak? Di sudut sana anakmu memecahkan vas bunga itu. Buat apa mempertahankan tempat yang penuh sial? Lagi pula, Ibu Ratna butuh biaya pengobatan di rumah sakit yang lebih baik. Ibu Ratna terbatuk lemah dari sofa. Mungkin Siska benar. Andre, apa gunanya rumah ini kalau kita kelaparan di dalamnya? Andre merosot ke lantai, memegangi kepalanya. Ia merasa terhimpit. Di satu sisi, ia merasa gagal melindungi warisan keluarganya. Di sisi lain, Siska terus menekannya seolah-olah dialah penyebab tunggal kemiskinan mereka. Andre tidak tahu bahwa Siska telah menerima komisi rahasia dari agen properti jika ia berhasil membujuk Andre menjual rumah itu. Aku punya pertemuan sore ini dengan Lentera Capital, gumam Andre pelan. Jika pinjaman itu cair, kita tidak perlu menjual rumah ini. Kamu bermimpi. Siska tertawa sinis. Perusahaan Singapura mana yang mau membuang uang untuk bisnis yang sudah sekarat seperti milikmu? Jual rumah ini sekarang, Andre. Sebelum Ban mengambilnya tanpa memberi kita sepeser pun. Sore harinya, di lobi kantor Elva Group, yang disewa sebagian oleh Lentera Capital untuk menjaga kerahasiaan, Andre duduk dengan kemeja yang tampak agak kebesaran, pertanda berat badannya turun drastis. Ia menunggu dengan cemas. Di lantai atas, Elva memantau melalui layar CCTV di ruang kerjanya. Ia melihat pria yang dulu begitu angkuh, kini tampak seperti pria tua yang rapuh. Namun, rasa iba yang sempat muncul segera hilang saat ia teringat wajah ketakutan Bagas 10 tahun lalu. Elva meraih telepon interkomnya. Hendra, sampaikan pada Pak Andre. Kita akan memberikan pinjaman itu, tapi dengan satu syarat mutlak. Apa syaratnya, Bu? Tanya Hendra dari seberang telepon. Elva menatap foto Bagas yang ada di mejanya. Ia tahu bahwa Andre sedang ditekan Siska untuk menjual rumah Menteng. Jika ia membeli rumah itu melalui lelang, itu hal biasa. Tapi ia ingin Andre menyerahkannya sendiri dengan kesadaran penuh akan kegagalannya. Katakan padanya, jaminan untuk pinjaman ini bukan hanya aset perusahaannya, tapi sertifikat rumah kediaman keluarga Adiwangsa di Menteng. Jika ia gagal membayar cicilan pertama dalam 3 bulan, rumah itu akan langsung berpindah tangan secara mutlak tanpa proses pengadilan lagi. Elva memberikan instruksi dengan nada dingin. Hendra terdiam sejenak. Itu sangat berisiko bagi dia, Bu. Dia akan kehilangan segalanya dalam waktu singkat. Justru itu tujuannya, jawab Elva singkat. Setelah menutup telepon, Elva menyandarkan punggungnya di kursi. Ia telah mengambil keputusan untuk menjerat Andre dalam jaring-jaring emas yang ia buat sendiri.
Ia tahu Andre sedang dalam posisi terdesak karena provokasi Siska, dan Andre kemungkinan besar akan menandatangani perjanjian itu karena kesombongan yang menganggap dirinya bisa bangkit dalam 3 bulan. Elva mengambil sebuah pulpen dan menandatangani surat instruksi dana tersebut. Ia baru saja meletakkan seluruh masa depan mantan suaminya di ujung jempolnya sendiri. Sebuah langkah berisiko yang bisa menyeretnya kembali ke dalam pusaran emosi yang sangat gelap. Sertifikat tanah itu terasa dingin di bawah telapak tangan Elva, meskipun ruangan kantornya dihangatkan oleh sistem pendingin udara yang paling mutakhir. Di atas kertas berharga itu, tertulis alamat kediaman keluarga Adiwangsa di Menteng. Nama pemiliknya kini bukan lagi Andre Adiwangsa, melainkan sebuah entitas bisnis bernama Lentera Capital. Namun, di balik tumpukan dokumen hukum yang berlapis-lapis, hanya ada satu nama pemegang saham tunggal, Elva. 10 tahun lalu, ia keluar dari gerbang rumah itu tanpa alas kaki yang layak, mendekap anaknya di bawah hujan deras. Kini, ia memiliki tanah tempat gerbang itu berdiri. Proses sel and leasebak sudah selesai, Bu, lapor Hendra. Ia berdiri di depan meja Elva dengan sikap hormat yang alami. Pak Andre sudah menandatangani kontrak sewa. Dia merasa sangat beruntung karena perusahaan, investor, mengizinkannya tetap tinggal di sana sebagai penyewa dengan biaya rendah, selama ia bisa menunjukkan progres perbaikan perusahaan dalam 3 bulan. Elva menyandarkan punggungnya di kursi kulit yang empuk. Dia tidak curiga sedikit pun. Sama sekali tidak. Dia terlalu sibuk menangkis tagihan-tagihan lain. Baginya, Lentera Capital adalah malaikat penyelamat yang turun dari langit Singapura. Hendra tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung sisa-sisa kepahitan dari masa lalunya saat masih menjadi bawahan Andre. Elva terdiam, menatap keluar jendela ke arah hiruk-pikuk Jakarta. Kemenangan ini terasa aneh. Ada rasa puas yang tajam, seperti siraman air es di tengah terik matahari. Namun di baliknya, ada rasa sesak yang belum hilang. Ia membiarkan mantan suaminya tinggal di sana bukan karena belas kasihan, melainkan agar ia bisa mengamati keruntuhan pria itu dari jarak dekat, setapak demi setapak. Di rumah besar Menteng, suasana tak lagi seperti 10 tahun lalu. Tak ada lagi wangi bunga lili segar di setiap sudut atau tawa para sosialita. Udara di dalam rumah itu terasa pengap, berbau obat-obatan dan keputusasaan. Ibu Ratna terbaring lemah di ranjang kamarnya yang luas. Wajah yang dulu selalu dipenuhi bedak mahal dan ekspresi angkuh itu kini kuyu, pucat, dan cekung. Penyakit komplikasi jantung dan ginjal mulai menggerogoti tubuhnya seiring dengan runtuhnya martabat keluarga mereka. Andre, mana obat ibu? Suara Ibu Ratna terdengar lirih, hampir berupa bisikan. Andre, yang duduk di pinggir tempat tidur, tampak berantakan. Kemejanya kusut, janggut tipisnya tak terurus. Ia merogoh laci meja rias yang sebagian besar laci perhiasannya sudah kosong karena dijual. Sabar, Bu. Siska sedang pergi membelinya. Siska, dia tidak akan kembali membawa obat. Andre, keluh Ibu Ratna dengan sisa-sisa ketajamannya. Dia hanya akan kembali membawa tas baru atau tidak kembali sama sekali. Andre tidak membantah. Ia tahu ibunya benar. Siska sudah tidak pulang sejak 2 hari lalu dengan alasan menenangkan diri di villa temannya. Namun, Andre terlalu takut untuk menghadapi kenyataan bahwa istri yang ia bangga-banggakan itu adalah orang pertama yang melompat keluar saat kapalnya mulai karam. Tiba-tiba, bel pintu depan berbunyi. Andre tersentak. Ia selalu merasa was-was setiap kali mendengar bel. Takut itu adalah jurusita atau penagih utang yang lebih kasar. Dengan langkah berat, ia menuju pintu depan. Seorang pria berseragam teknisi berdiri di sana. Selamat siang, Pak. Saya dari manajemen aset Lentera Capital. Kami diperintahkan untuk melakukan inspeksi rutin dan perbaikan pipa di area belakang. Andre menghela napas lega, namun sekaligus merasa terhina. Rumahnya sendiri kini harus diinspeksi oleh orang asing. Silakan, tapi jangan berisik. Ibu saya sedang sakit. Teknisi itu mengangguk, namun matanya yang terlatih mulai memindai setiap sudut rumah, merekam kondisi fisik bangunan yang mulai tak terawat. Apa yang tidak diketahui Andre adalah bahwa di saku teknisi itu terdapat kamera kecil yang terhubung langsung ke tablet di meja kerja Elva. Elva melihat melalui layar tabletnya. Ia melihat Andre yang berjalan lesu melewati ruang tengah, ruang yang sama tempat vas bunga antik itu pecah.
Ia melihat Ibu Ratna yang terbaring lemah melalui celah pintu kamar yang terbuka. "Ma, kenapa Mama masih memberikan mereka waktu?" Suara Bagas membuyarkan lamunan Elva. Bagas berdiri di ambang pintu kantor ibunya. Remaja itu mengenakan jaket olahraga. Wajahnya tampak mengeras melihat tayangan di tablet Elva. Bagas adalah produk dari 10 tahun kebencian yang dipelihara dengan rapi. Baginya, penderitaan Andre dan neneknya saat ini belum cukup untuk membayar satu malam di halte bus 10 tahun lalu. "Kenapa tidak langsung kita usir sekarang? Biarkan mereka tahu siapa pemilik rumah itu sebenarnya," desak Bagas. Elva mematikan layar tabletnya. "Mengusir mereka sekarang hanya akan membuat mereka merasa sebagai korban, Bagas. Mama ingin mereka merasakan apa itu ketidakpastian. Mama ingin Andre merasa setiap kali dia bernafas di rumah itu, dia berhutang pada seseorang yang dia tidak tahu siapa. Tapi Ibu Ratna sakit. Ma, kalau dia meninggal sebelum tahu siapa kita, itu tidak adil," ucap Bagas dingin. Kata-kata Bagas membuat Elva tersentak. Putranya telah tumbuh menjadi sosok yang jauh lebih haus akan pembalasan dendam daripada dirinya sendiri. Elva melihat dirinya sendiri dalam versi yang lebih gelap pada diri Bagas. Ia mulai bertanya-tanya, apakah rencana ini sebenarnya bertujuan untuk menyembuhkan lukanya, atau justru sedang meracuni masa depan anaknya. "Bagas, kembalilah ke kamarmu. Fokuslah pada ujianmu," perintah Elva dengan suara lembut namun tak terbantahkan. Malam itu, setelah Bagas pergi, Elva tidak bisa tidur. Ia memikirkan Ibu Ratna. Wanita itu dulu sangat kejam, namun melihatnya sekarat dalam kemiskinan menimbulkan konflik batin yang aneh bagi Elva. Ia tidak ingin menjadi pahlawan bagi mereka, tapi ia juga tidak ingin menjadi penyebab kematian seseorang karena kurangnya perawatan medis. Elva mengambil ponselnya, menatap nomor Hendra. Ia teringat laporan teknisi tadi bahwa persediaan obat di rumah itu sudah habis. "Hendra," ucap Elva saat telepon diangkat. "Besok, kirimkan perawat dari Yayasan Kesehatan kita ke rumah Menteng. Katakan pada Andre bahwa itu adalah bagian dari fasilitas layanan dari manajemen Lentera Capital untuk memastikan penghuni aset tetap dalam kondisi stabil agar tidak mengganggu proses administrasi." "Apa Ibu yakin? Dia mungkin akan mulai merasa curiga jika kita terlalu baik," Hendra mengingatkan. "Lakukan saja. Tapi berikan perawat itu instruksi khusus. Dia harus melaporkan setiap kata yang diucapkan Andre dan Siska di dalam rumah itu." Elva memberikan instruksi dengan nada datar. Dengan keputusan ini, Elva secara sukarela memasukkan kakinya lebih dalam ke dalam kehidupan rumah tangga Andre yang hancur. Ia tahu, menempatkan orangnya di dalam rumah itu adalah langkah yang sangat berisiko dan bisa membongkar penyamarannya lebih cepat. Namun keinginannya untuk mengontrol setiap detak jantung di rumah itu telah mengalahkan rasa waspadanya. Laporan dari perawat yang ia kirim ke rumah Menteng tergeletak di atas meja kerja Elva. Namun matanya tak sanggup lagi membaca baris-baris kalimat tentang betapa menyedihkannya kondisi fisik Ibu Ratna, atau betapa hancurnya rutinitas Andre. Ada rasa pahit yang tertinggal di pangkal tenggorokannya. Rasa pahit yang muncul saat seseorang menyadari bahwa pembalasan dendam yang ia dambakan ternyata terasa seperti meminum cuka. Tajam, menusuk, dan tak memberikan rasa kenyang sama sekali. Pintu kantornya diketuk 3 kali dengan nada yang sangat dikenalnya. Hendra masuk. Namun kali ini ia tidak membawa laporan operasional rutin. Ia membawa sebuah map kulit berwarna coklat tua yang tampak berat, seolah membawa beban rahasia di dalamnya. "Ibu harus melihat ini," ujar Hendra. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Ia meletakkan map itu di hadapan Elva, tepat di atas laporan kesehatan Ibu Ratna. "Informasi dari orang dalam di bagian akunting lama Adiwangsa Group yang baru saja saya rekrut. Ini bukan sekadar kegagalan bisnis, Bu. Ini adalah kejahatan." Elva membuka map tersebut perlahan. Lembar demi lembar berisi salinan laporan pajak tahunan, bukti transfer ke rekening luar negeri yang tidak terdaftar, dan manipulasi dana pensiun karyawan. Matanya membelalak saat melihat angka-angka yang sangat besar dialirkan secara ilegal hanya untuk menutupi gaya hidup Siska yang gila belanja selama 5 tahun terakhir. "Andre melakukan penggelapan pajak secara sistematis," lanjut Hendra. "Dia memalsukan laporan rugi laba demi mendapatkan pengembalian pajak yang tidak seharusnya dia terima. Semuanya dilakukan agar Siska tetap bisa pamer di media sosial sementara perusahaannya perlahan mati. Jika berkas ini sampai ke Direktorat Jenderal Pajak hari ini,
Mas Andre tidak hanya akan kehilangan rumah, tapi dia akan langsung mengenakan rompi oranye. Elva terdiam. Jemarinya mengusap tepian kertas yang tajam. Di hadapannya kini terletak sebuah tombol pemusnah massal bagi kehidupan Andre. Satu panggilan telepon, dan 10 tahun persembunyiannya akan berakhir dengan kemenangan telak. Andre akan membusuk di penjara, Siska akan lari, dan Ibu Ratna akan berakhir di panti jompo negara tanpa ada yang peduli. Namun, di dalam batinnya, terjadi pergulatan yang hebat. Elva teringat saat ia masih menjadi istri Andre. Ia selalu menjadi orang yang mengingatkan Andre untuk jujur dalam setiap sen yang ia hasilkan. Dulu, Andre adalah pria yang berintegritas, sebelum kesombongan dan pengaruh Siska mengubahnya menjadi monster yang haus pengakuan. Apakah aku benar-benar ingin dia jatuh secepat ini? Batin Elva bertanya. Jika ia menyerahkannya sekarang, Andre akan hancur oleh hukum negara, bukan oleh kesadaran akan kesalahannya pada Elva. Andre akan merasa sebagai korban sistem atau korban pengkhianatan bawahan, bukan sebagai seorang suami yang gagal dan ayah yang kejam. Hancurkan dia sekarang. Ma. Tunggu apa lagi? Suara Bagas kembali memecah keheningan dari arah pintu. Pemuda itu rupanya sudah berdiri di sana cukup lama untuk mendengar penjelasan Hendra. Bagas melangkah masuk. Wajahnya yang muda tampak sangat kontras dengan aura kebencian yang ia pancarkan. Ia merampas salah satu lembar dokumen dari tangan Elva. Lihat ini, Ma. Dia mencuri uang orang lain hanya untuk membelikan tas untuk perempuan itu. Sementara kita dulu harus berbagi satu piring nasi di pinggir jalan. Bagas melemparkan kertas itu kembali ke meja. Kirimkan ini ke kantor pajak sekarang. Aku ingin melihat dia diborgol di depan rumah itu. Bagas, duduklah, perintah Elva lembut. Namun hatinya sendiri bergetar. Tidak, Ma. Mama terlalu lembek. Mama masih kasihan padanya karena dia ayahku? Dia bukan ayahku. Dia hanya donor darah yang membuangku seperti sampah. Teriak Bagas. Emosinya meluap hingga napasnya tersengal-sengal. Jika Mama tidak melakukannya, aku yang akan mengirimkan foto-foto dokumen ini secara anonim ke media. Elva berdiri, menatap putranya dengan pandangan yang dalam. Ia melihat dirinya sendiri di masa lalu, namun dengan dosis kebencian yang telah berlipat ganda. Bagas, dengar, jika dia masuk penjara sekarang, dia hanya akan merasakan penderitaan fisik. Dia tidak akan pernah merasakan hancurnya harga diri yang sesungguhnya. Dia harus melihat bahwa semua yang dia banggakan selama 10 tahun ini hanyalah ilusi. Elva menoleh ke arah Hendra yang masih menunggu instruksinya. Hendra, simpan berkas ini di brankas pribadiku. Jangan ada satupun salinan yang keluar dari kantor ini tanpa seizinku. Tapi Bu Elva, risiko menunda ini adalah jika pihak berwenang menemukannya sendiri, kita bisa dituduh menyembunyikan informasi kejahatan. Hendra mengingatkan secara profesional, namun tetap dengan nada yang mendukung. Saya tahu risikonya. Jawab Elva mantap. Saya ingin Andre merasa dia masih punya harapan. Saya ingin dia merasa Lentera Capital benar-benar akan membantunya bangkit. Saya ingin dia berjuang habis-habisan untuk menabung setiap rupiah demi membayar cicilan pertama bulan depan. Dan tepat saat dia merasa selangkah lagi akan selamat. Elva menjeda kalimatnya. Matanya mendingin. Disitulah saya akan menunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali atas hidupnya. Bagas mendengus kasar. Namun ia terdiam mendengar rencana ibunya yang jauh lebih sistematis dan menyiksa. Ada kepuasan gelap yang mulai merayap di wajah remaja itu saat ia menyadari bahwa ibunya bukan sedang memberikan pengampunan, melainkan sedang merancang sebuah eksekusi yang lebih lambat. Setelah Bagas dan Hendra keluar, Elva kembali duduk sendirian di ruangannya yang gelap, hanya diterangi oleh lampu meja yang temaram. Ia mengambil sebuah amplop polos dan memasukkan satu salinan kecil dari bukti transaksi ilegal Andre ke dalamnya. Hanya satu lembar yang menunjukkan transfer dana ke Siska yang diambil dari dana pensiun. Tanpa membubuhkan nama pengirim, Elva menuliskan alamat rumah Menteng di atas amplop itu. Ia tidak akan melaporkannya ke polisi. Belum saatnya. Ia memutuskan untuk mengirimkan hadiah kecil ini langsung kepada Andre, sebagai sebuah teror psikologis yang akan membuatnya tidak bisa tidur nyarap, bertanya-tanya siapa yang mengetahui rahasia gelapnya. Elva memanggil kurir instan malam itu juga, memberikan instruksi agar amplop tersebut diletakkan di bawah pintu depan rumah Andre tepat saat tengah malam.
Ini adalah langkah berisiko yang bisa membuat Andre melarikan diri karena panik. Namun bagi Elva, ini adalah awal dari permainan kucing dan tikus yang sesungguhnya. Gema denting harpa di ballroom Hotel Bintang 5 itu seharusnya menenangkan. Namun bagi Elva, melodi itu terdengar seperti genderang perang yang ditabuh pelan. Ia berdiri di dekat balkon yang menghadap ke arah lampu-lampu kota, menggenggam segelas air mineral dengan jemari yang terawat sempurna. Malam ini bukan sekadar jamuan bisnis tahunan. Malam ini adalah panggung yang ia rancang untuk mengakhiri persembunyiannya di balik nama Lentera Capital. Di sampingnya, Pak Rendra berdiri dengan wibawa seorang veteran bisnis. Pria sepuh itu menepuk bahu Elva perlahan. "Kamu sudah siap, Elva? Wajahmu tenang, tapi matamu menunjukkan badai yang sedang kau tahan." "Saya hanya sedang memikirkan amplop yang saya kirim semalam, Pak," bisik Elva tanpa menoleh. Melihat seseorang gemetar karena ketakutan yang tidak terlihat ternyata lebih melelahkan daripada yang saya duga. "Ada bagian dari diri saya yang merasa kotor." "Itu karena kamu masih memiliki nurani," jawab Pak Rendra bijak. "Tapi ingat, musuhmu tidak akan ragu menggunakan cara yang sama jika posisinya terbalik." Tiba-tiba, bisik-bisik di pintu masuk menarik perhatian mereka. Hendra muncul dengan langkah tegap, diikuti oleh seorang pria yang tampak sangat tidak asing. Andre Adiwangsa melangkah masuk dengan kemeja yang sedikit longgar di bagian kerah, tanda bahwa stres telah menggerogoti fisiknya. Matanya liar menyapu ruangan, tampak paranoid, seolah-olah ia sedang mencari sosok pengirim amplop misterius yang menghantuinya semalam. Hendra menuntun Andre mendekat ke arah area VIP tempat Elva dan Pak Rendra berada. Andre tampak mengatur napasnya, mencoba menegakkan punggungnya yang membungkuk karena beban utang. Ia masih percaya bahwa malam ini ia akan bersimpuh di hadapan seorang investor kaya dari Singapura yang akan menyuntikkan dana segar ke perusahaannya yang sekarat. "Pak Andre," suara Hendra memecah keheningan kecil di antara mereka. "Terima kasih sudah hadir. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada pemegang saham mayoritas Lentera Capital sekaligus CEO dari Elva Group." Andre tersenyum kaku. Tangannya sudah terulur untuk bersalaman. Namun, saat Elva memutar tubuhnya perlahan dan menatap langsung ke matanya, senyum itu membeku. Wajah Andre berubah dari pucat menjadi putih pasi, seolah-olah ia sedang melihat hantu yang bangkit dari kubur. Tangannya yang terulur mulai bergetar hebat di udara. "Elva?" bisik Andre. Suaranya parau dan nyaris hilang. "Selamat malam, Mas Andre." Elva menyapa dengan suara yang jernih dan tenang. Tidak ada getaran emosi. Tidak ada nada kebencian yang meledak. Hanya kedinginan yang profesional. "Senang melihatmu masih bisa memakai setelan jas ini." Keheningan yang mencekam menyelimuti mereka berempat. Beberapa kolega bisnis yang berdiri di dekat sana mulai menoleh, merasakan ketegangan yang merambat. Andre menatap Elva dari ujung kepala hingga ujung kaki, melihat perhiasan yang elegan, gaun emerald yang mahal, dan aura otoritas yang memancar kuat. Ingatannya melesat pada malam di halte bus 10 tahun lalu, dan kontras itu tampaknya menghancurkan sisa-sisa kewarasannya. Alih-alih menyadari kesalahannya atau memohon ampunan, ego Andre yang terluka justru mengambil alih. Rasa malu karena diselamatkan oleh wanita yang dulu ia usir dan ia hina sebagai babu, berubah menjadi kemarahan yang eksplosif. "Ini lelucon macam apa?" teriak Andre tiba-tiba. Suaranya cukup keras hingga membuat beberapa tamu berhenti berbicara. Ia menunjuk Elva dengan jari yang gemetar. "Pak Rendra, Anda tidak tahu siapa wanita ini. Dia ini mantan istri saya yang saya usir karena tidak berguna. Dia hanya seorang babu yang bahkan tidak becus menjaga barang antik." Pak Rendra mengernyitkan dahi. Namun sebelum ia sempat bicara, Andre terus meracau. "Bagaimana mungkin dia punya perusahaan sebesar ini? Pak Rendra, Anda pasti ditipu. Dia pasti mendapatkan semua kekayaan ini dengan cara yang kotor. Menjual diri? Atau mencuri modal dari saya dulu?" Andre tertawa sinis. Tawa yang terdengar hampir gila. "Elva, aku tahu siapa kamu sebenarnya. Jangan berlagak jadi ratu bisnis di depanku. Kamu tetaplah babu rendahan yang tidak punya harga diri." Elva merasakan denyut di pelipisnya. Kata-kata itu, meski sudah ia dengar ribuan kali dalam ingatannya, tetap terasa seperti tamparan fisik. Namun kali ini, ia tidak menangis. Ia tidak merasa kecil.
Ia justru merasa kasihan melihat pria di depannya yang begitu pengecut, sehingga harus merendahkan orang lain demi menutupi kegagalannya sendiri. Mas Andre. Suara Elva tetap stabil, meskipun tangannya yang memegang gelas air mineral kini terkepal kuat. Tuduhanmu sangat tidak berdasar dan memalukan. Pak Rendra adalah saksi bagaimana saya merangkak dari bawah, dari berjualan nasi bungkus di pinggiran kota saat kamu asyik berfoya-foya dengan Siska. Bohong. Andre memaki. Pak Rendra, jangan percaya pada wanita manipulatif ini. Dia sengaja menjebak saya dengan pinjaman itu agar bisa menghina saya malam ini. Dia jahat. Dia tidak punya integritas. Pak Rendra melangkah maju, menghalangi pandangan Andre terhadap Elva. Aura otoritas Pak Rendra seketika membungkam Andre. Pak Andre, tutup mulut Anda. Saya sudah mengenal Elva selama 10 tahun. Saya melihat setiap tetes keringatnya. Jika ada yang tidak memiliki integritas di sini, itu adalah pria yang menghina ibu dari anaknya sendiri di depan umum demi harga diri yang sudah busuk. Andre terengah-engah. Matanya memerah karena malu dan marah yang bercampur. Ia melihat orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan pandangan jijik, bukan kepada Elva, tapi kepadanya. Ia menyadari bahwa ia baru saja menggali lubangnya sendiri semakin dalam. Pertemuan ini selesai. Elva berucap dingin. Hendra, batalkan semua diskusi mengenai restrukturisasi utang Adiwangsa Group. Jika Pak Andre merasa uang dari Babu ini terlalu kotor untuknya, maka dia tidak akan keberatan jika besok pagi tim hukum saya mulai melakukan eksekusi terhadap rumah Menteng. Andre tertegun. Ancaman itu mendarat telak di hatinya. Ia ingin memaki lagi, namun ketakutan akan kehilangan segalanya mulai merayap naik. Ia berdiri di sana, di tengah kerumunan orang kaya dan berkuasa, merasa lebih telanjang dan hina daripada pengemis di jalanan. Elva membalikkan badannya, tidak ingin melihat wajah Andre lagi. Ia berjalan menjauh menuju area balkon yang lebih sepi. Dadanya terasa sesak. Pertemuan itu tidak memberikan kepuasan yang ia bayangkan. Ternyata melihat Andre tetap menjadi orang yang sama setelah 10 tahun adalah sebuah penderitaan tersendiri bagi Elva. Penderitaan karena ia menyadari bahwa ayah dari anaknya memang benar-benar manusia tanpa nurani. Elva mengambil ponselnya. Ia melihat foto Bagas yang sedang tersenyum tipis di layar kuncinya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Konflik ini tidak boleh berakhir hanya dengan pengusiran. Andre harus benar-benar merasakan keruntuhan dari dalam. Elva mengirimkan pesan singkat kepada Hendra yang masih berada di dalam ruangan bersama Andre. Hendra, hubungi agen properti Siska secara rahasia. Katakan kita akan membeli informasi tentang rekening rahasianya dengan harga 2 kali lipat. Elva tahu ini adalah langkah yang bisa menyeretnya ke dalam perselisihan hukum yang lebih rumit jika Siska mengkhianatinya. Namun ia merasa harus memotong semua akar yang menopang Andre sebelum pohon itu benar-benar tumbang. Angin malam di balkon hotel itu terasa menusuk. Namun tak sedingin tatapan Elva saat ia memunggungi keriuhan di dalam ballroom. Di balik kaca tebal, ia masih bisa melihat Andre yang berdiri mematung di tengah lingkaran tamu, dikelilingi oleh bisikan-bisikan yang menghujam seperti ribuan jarum. Kata, Babu, yang tadi diteriakkan Andre masih menggantung di udara. Namun anehnya, kata itu tidak lagi memiliki kuasa untuk merobek jantung Elva. Kata itu justru menjadi saksi bisu betapa kecilnya pria yang pernah ia puja. Pak Rendra melangkah masuk ke dalam garis pandang Andre, menutupi Elva dengan wibawanya yang tak tergoyahkan. Suasana seketika hening. Pak Andre. Suara Pak Rendra tenang namun mengandung guntur yang tertahan. Integritas seseorang tidak ditentukan oleh masa lalunya sebagai pelayan atau pengusaha, melainkan oleh bagaimana dia memperlakukan orang yang dia anggap lebih rendah darinya. Dan malam ini, Anda telah menunjukkan kasta moral Anda yang sebenarnya. Andre mencoba membuka mulut, namun hanya suara tersedak yang keluar. Mulai detik ini, lanjut Pak Rendra, suaranya kini cukup keras untuk didengar oleh para pemegang saham yang hadir. Seluruh dukungan strategis, pendanaan, dan relasi bisnis dari konsorsium saya ditarik sepenuhnya dari Adiwangsa Group. Saya tidak berbisnis dengan pria yang kehormatannya lebih rapuh daripada vas bunga pecah. Elva memejamkan mata. Ia mendengar suara langkah kaki Andre yang terseret keluar dari ruangan, diikuti oleh tawa sinis tertahan dari beberapa mantan koleganya. Ada rasa hampa yang menyeruak. Ia telah memenangkan pertempuran ini,
Namun melihat kehancuran pria yang merupakan ayah dari anaknya sendiri memicu konflik batin yang menyesakan. Ia bukan lagi Elva yang lemah, tapi ia juga tidak ingin menjadi monster yang menari di atas penderitaan orang lain. 2 jam kemudian, Andre tiba di rumah Menteng dengan napas tersengal. Ia masuk ke ruang tengah yang remang-remang, berharap menemukan kehangatan atau setidaknya pembelaan. Namun, yang ia temukan adalah pemandangan yang lebih menyakitkan dari penghinaan Pak Rendra. Siska berdiri di dekat tangga, mengenakan jaket bulu mahalnya, dikelilingi oleh 3 koper besar yang sudah tertutup rapat. Ia sedang sibuk mengetik di ponselnya, mengabaikan kehadiran Andre yang berantakan. "Siska, apa yang kamu lakukan?" tanya Andre, suaranya serak. Siska menoleh, matanya yang tajam menatap Andre dengan rasa jijik yang murni. "Aku pergi, Andre. Aku sudah mendengar apa yang terjadi di hotel tadi. Seluruh Jakarta sudah tahu kalau Adiwangsa Group sudah tamat. Kamu pikir aku akan tetap di sini menunggumu menjadi gelandangan? Aku melakukan semua ini untukmu. Aku memindahkan dana perusahaan. Aku berhutang pada Lentera Capital hanya agar kamu bisa tetap belanja." Andre berteriak. Air mata keputusasaan mulai mengalir di pipinya. Siska tertawa renyah. Tawa yang terdengar sangat kejam di telinga Andre. "Itu kesalahanmu sendiri karena terlalu bodoh mencintaiku. Aku butuh pria yang bisa menopang gaya hidupku, bukan pria yang dikasihani oleh mantan istrinya sendiri. Oh, omong-omong, jangan cari aku. Aku sudah mendapatkan janji dari seorang investor baru di Bali. Dia jauh lebih jantan dalam urusan bisnis daripada kamu." Tanpa menoleh lagi, Siska melangkah keluar. Supir pribadinya, yang diam-diam sudah ia bayar dengan sisa uang tunai Andre, mengangkut koper-kopernya. Andre jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. Di lantai yang sama tempat ia pernah mengusir Elva 10 tahun lalu. Karma itu kini datang tanpa mengetuk pintu, merampas semua ilusi kemegahan yang selama ini ia agungkan. Di kantor pusat Elva Group, Elva masih duduk di balik mejanya. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Hendra masuk membawa laporan terbaru. Wajahnya tampak lelah namun puas. "Bu, Siska sudah resmi meninggalkan rumah Menteng malam ini. Dia menuju bandara. Dan Pak Rendra benar-benar memutus semua akses kredit Andre. Besok pagi, berita bangkrutnya Adiwangsa Group akan menjadi tajuk utama," lapor Hendra. Elva menatap foto Bagas di atas mejanya. Putranya itu pasti akan senang mendengar kabar ini. Namun, Elva teringat pada Ibu Ratna. Bagaimana dengan kondisi Ibu Ratna? Perawat kita melaporkan apa? Hendra ragu sejenak. Ibu Ratna sempat sadar dan mendengar pertengkaran Andre dan Siska. Tekanan darahnya naik drastis. Dia sekarang hanya bisa merintih memanggil nama Anda, Bu. Sepertinya dia mulai menyadari bahwa satu-satunya orang yang tulus merawatnya dulu adalah orang yang dia buang. Hati Elva berdenyut. Luka lama itu kembali terasa. Namun kali ini bercampur dengan rasa kasihan yang sangat manusiawi. Ia teringat bagaimana Ibu Ratna dulu selalu menghinanya. Namun ia juga ingat bahwa wanita tua itu adalah nenek kandung Bagas. "Bu Elva, ada satu hal lagi." Hendra menurunkan suaranya. Andre sedang dalam kondisi mental yang sangat tidak stabil. Dia tahu bahwa Lentera Capital adalah Anda. Dia tidak punya beban lagi untuk kehilangan apapun. Kita harus waspada jika dia melakukan tindakan nekat. Elva berdiri, berjalan menuju jendela yang menampilkan cakrawala kota. Ia merasa berada di puncak dunia, namun ia menyadari bahwa semakin tinggi ia berdiri, semakin kencang angin yang mencoba menjatuhkannya. Ia telah berhasil membuktikan bahwa ia bukan babu, tapi ia belum berhasil memulihkan trauma Bagas yang semakin haus akan dendam. "Hendra," ucap Elva pelan. "Siapkan mobil besok pagi pukul 6. Saya ingin pergi ke rumah Menteng. Sendirian." Hendra terkejut. "Tapi Bu, itu terlalu berbahaya. Andre mungkin akan." "Saya harus menutup bab ini dengan tangan saya sendiri, Hendra. Bukan sebagai pemilik Lentera Capital, tapi sebagai wanita yang pernah dia hancurkan." Elva mengambil kunci brankas kecilnya. Di dalamnya, ia menyimpan sebuah benda yang selama 10 tahun ini tidak pernah ia sentuh. Selembar foto pernikahan mereka yang sudah menguning, yang sempat ia selamatkan dari tempat sampah sebelum ia pergi dulu.
Dengan tangan gemetar, Elva memasukkan foto itu ke dalam tasnya. Ia tahu, kembali ke rumah itu adalah langkah yang sangat berisiko bagi stabilitas emosinya dan keselamatannya. Namun ia merasa ada sesuatu di sana yang harus ia selesaikan sebelum badai yang sebenarnya meluluh lantakkan segalanya. Pagi yang kelabu menyelimuti Jakarta. Seolah langit tahu bahwa hari ini adalah hari di mana sejarah akan melipat dirinya sendiri. Di dalam ruang kerjanya yang luas, Elva berdiri menatap jendela besar yang menampilkan siluet gedung-gedung pencakar langit. Di tangannya, sebuah map biru berlogo firma hukum ternama terasa begitu berat. Isinya bukan lagi sekadar kontrak bisnis, melainkan sebuah surat eksekusi pengosongan lahan, surat pengusiran untuk penghuni rumah di Jalan Menteng nomor 42. 10 tahun yang lalu, ia adalah wanita yang berdiri di sisi lain dari kertas semacam ini. Ia adalah wanita yang menangis terseduh-seduh sambil mendekap anaknya, memohon agar tidak dibuang ke jalanan. Kini, ia adalah pemegang pena yang menentukan nasib orang-orang yang dulu menghancurkannya. Bu Elva, suara Hendra memecah keheningan. Ia masuk dengan langkah hati-hati. Laporan dari lapangan baru saja masuk. Siska sudah resmi melayangkan gugatan cerai melalui pengacaranya pagi ini. Tapi itu bukan berita utamanya. Dia membawa lari seluruh sisa dana tunai di brankas rumah, perhiasan koleksi Ibu Ratna, bahkan 2 mobil yang belum disita bank. Andre benar-benar ditinggalkan tanpa sepeser pun. Elva memejamkan mata sesaat. Ada rasa mual yang aneh merayap di perutnya. Bukan karena kasihan pada Andre, melainkan karena ia menyadari betapa liatnya pengkhianatan Siska, wanita yang dulu dipuja Andre sebagai simbol kelas atas. Lalu bagaimana dengan Ibu Ratna? Tanya Elva. Suaranya tetap datar meski hatinya bergemuruh. Kondisinya memburuk. Perawat kita melaporkan bahwa Andre bahkan tidak mampu membeli tabung oksigen baru pagi ini. Listrik di rumah itu kemungkinan akan diputus sore nanti karena tunggakan, jawab Hendra. Pintu ruangan terbuka kasar. Bagas masuk dengan wajah yang keras. Remaja itu mengenakan kemeja hitam. Tampak seperti malaikat maut versi muda yang haus akan keadilan. Sudah waktunya. Ma. Mobil sudah siap di bawah. Hendra bilang suratnya sudah ditandatangani. Elva menatap putranya. Bagas, apa kamu yakin ingin ikut? Ini akan menjadi pemandangan yang tidak mudah. Aku ingin melihatnya. Ma. Aku ingin melihat wajahnya saat dia sadar bahwa Babu, yang dia usir dulu adalah orang yang kini memiliki atap di atas kepalanya. Ucap Bagas dingin. Tidak ada keraguan di matanya. Hanya ada sisa-sisa trauma yang kini berubah menjadi senjata. Perjalanan menuju Menteng terasa seperti perjalanan melintasi waktu. Saat mobil mewah Elva berhenti tepat di depan gerbang hitam yang dulu terasa begitu mengintimidasi, Elva merasakan jantungnya berdegup kencang. Gerbang itu kini tampak kusam. Beberapa bagian besinya berkarat, mencerminkan keruntuhan pemiliknya. Elva turun dari mobil, diikuti oleh Bagas dan Hendra yang membawa map biru tersebut. Beberapa tetangga mulai mengintip dari balik pagar rumah mereka. Berbisik-bisik melihat iring-iringan mobil mewah yang berhenti di depan rumah, keluarga jatuh miskin, itu. Di teras rumah, Andre duduk di kursi kayu yang sudah mulai lapuk. Ia tampak 10 tahun lebih tua dari usia aslinya. Matanya yang cekung menatap kosong ke arah taman yang kini dipenuhi rumput liar. Di tangannya terdapat selembar kertas. Gugatan cerai Siska. Saat langkah kaki Elva bergema di lantai marmer teras, Andre mendongak. Ia tidak lagi marah seperti di hotel waktu itu. Ia hanya menatap Elva dengan pandangan yang hampa, seolah-olah seluruh energinya telah habis disedot oleh kenyataan. Kamu datang untuk merayakan kemenanganmu? Tanya Andre. Suaranya parau dan tipis. Elva tidak menjawab dengan kata-kata. Ia memberi isyarat kepada Hendra. Hendra melangkah maju dan meletakkan surat pengusiran itu di atas meja di depan Andre. Atas nama Lentera Capital dan Elva Group, kami memberitahukan bahwa kontrak sewa sementara Anda telah berakhir dan tidak akan diperpanjang. Suara Hendra terdengar profesional namun dingin. Anda dan seluruh penghuni rumah ini diminta untuk mengosongkan tempat ini dalam waktu 2 jam dari sekarang. Seluruh aset fisik bangunan kini berada di bawah kendali penuh pemilik baru. Andre tertawa kecil. Suara tawa yang terdengar seperti gesekan amplas. 2 jam? Ibuku sedang sekarat di dalam. Elva, kamu ingin aku membawanya kemana? Aku tidak punya uang.
Aku tidak punya teman. Siska membawa segalanya. Bukankah itu yang Mas lakukan padaku 10 tahun lalu? Elva akhirnya bersuara. Suaranya tenang, namun setiap katanya mengandung kekuatan yang menghancurkan. Mas mengusirku dalam 15 menit. Di tengah hujan. Saat Bagas masih kecil dan ketakutan. Mas bahkan tidak peduli apakah kami punya tempat untuk tidur malam itu. Aku hilaf. Elva, aku tertutup ego, bisik Andre. Hilaf tidak berlangsung selama 10 tahun. Mas, potong Elva tajam. Ia melangkah mendekat, menatap langsung ke dalam mata pria yang dulu pernah ia cintai sepenuh hati. Selama 10 tahun, Mas tidak pernah sekalipun mencari tahu apakah anakmu masih hidup atau sudah mati kelaparan. Mas terlalu sibuk membangun istana pasir dengan wanita itu. Bagas melangkah maju, berdiri di samping ibunya. Lihat aku, perintah Bagas pada ayahnya. Andre menatap pemuda di depannya. Ia melihat dirinya sendiri pada rahang Bagas. Namun ia melihat Elva pada keteguhan matanya. Andre menunduk, tak sanggup menahan beban tatapan anaknya. 2 jam, Mas Andre. Ulang Elva. Kemas barang-barang pribadimu. Hanya pakaian. Barang-barang lain di rumah ini adalah milik perusahaan sekarang sebagai jaminan utangmu. Elva berbalik, hendak meninggalkan teras itu. Namun langkahnya terhenti saat ia mendengar suara rintihan dari dalam rumah. Itu suara Ibu Ratna. Konflik batin kembali menghantam Elva. Ia bisa saja membiarkan mereka diusir oleh petugas keamanan yang sudah menunggu di luar gerbang. Namun ada bagian dari dirinya yang masih memiliki rasa kemanusiaan. Bagian yang selama 10 tahun ini coba ia bunuh demi kesuksesannya. Mama, ayo pergi. Biarkan petugas yang mengurus sisanya. Desak Bagas, menyadari keraguan ibunya. Elva menatap Bagas, lalu menatap Andre yang kini menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya terguncang karena tangis yang tak tertahankan. Ini adalah puncak dari segalanya. Ia telah membalikkan keadaan. Ia telah menjadi penguasa atas nasib mereka. Namun, ia menyadari bahwa kepuasan ini tidak menyembuhkan lukanya seutuhnya. Luka itu hanya tertutup oleh tumpukan uang dan kekuasaan. Elva menarik napas panjang. Ia mengambil keputusan kecil yang mungkin akan sangat berisiko bagi wibawanya di depan Bagas dan Hendra. Hendra, panggil Elva. Batalkan instruksi untuk memutus listrik rumah ini sore nanti. Dan panggil ambulans dari rumah sakit kita. Katakan pada mereka untuk membawa 1 pasien lanjut usia ke bangsal kelas 2 di yayasan kita. Tapi pastikan. Elva menatap Andre dengan tajam. Pastikan tagihan rumah sakit itu tetap dikirimkan atas nama Andre Adiwangsa sebagai hutang pribadi yang harus ia bayar dengan bekerja di gudang distribusi kita sebagai buruh angkut mulai minggu depan. Bagas terbelalak. Ma, kenapa Mama memberinya pekerjaan? Dia harusnya di jalanan. Elva tidak menjawab Bagas. Ia hanya menatap Andre yang kini menatapnya dengan pandangan tak percaya. Elva tahu, memberikan pekerjaan sebagai buruh angkut kepada pria yang dulu sangat sombong adalah penghinaan yang lebih lambat dan lebih menyakitkan daripada sekadar mengusirnya ke jalanan. Ini adalah cara Elva untuk memastikan Andre merasakan setiap inci beban yang dulu pernah Elva pikul sebagai babu. Elva berjalan menuju mobilnya tanpa menoleh lagi, meninggalkan surat pengusiran yang kini basah oleh air mata Andre. Ia tahu langkah ini bisa menjadi bumerang. Namun ia merasa perlu untuk menjaga Andre tetap dalam jangkauan pandangannya, agar ia bisa memastikan pria itu benar-benar merasakan keruntuhan martabatnya setiap hari. Lantai marmer di ruang tengah rumah menteng itu kini tampak kusam, kehilangan kilau mewahnya seiring dengan padamnya kejayaan keluarga Adiwangsa. Elva berdiri tepat di titik di mana 10 tahun lalu ia bersimpuh meratapi pecahan vas bunga antik, menatap bayangan dirinya di pantulan lantai yang berdebu. Ia mengenakan setelan hitam yang elegan, sebuah kontras tajam dengan daster lusuh yang ia kenakan saat diusir dulu. Di belakangnya, Bagas berdiri dengan tangan bersedekap, matanya menyapu ruangan dengan kebencian yang masih menyala, sementara Hendra tetap berjaga di ambang pintu, memastikan privasi sang atasan. Langkah kaki yang terseret memecah keheningan. Andre muncul dari lorong kamar. Wajahnya kuyu dan matanya sembab. Ia tidak lagi mengenakan kemeja sutra, hanya kaos oblong tipis yang sudah mulai menguning. Saat matanya bertemu dengan tatapan Elva yang sedingin es, seluruh pertahanannya runtuh. Tiba-tiba, Andre menjatuhkan dirinya.
Suara lututnya yang menghantam lantai marmer menggema di ruangan yang kosong itu. Ia bersimpuh di kaki Elva. Jemarinya yang gemetar mencoba meraih ujung sepatu hak tinggi Elva. Namun Elva segera menarik kakinya mundur satu langkah. "Elva, tolong!" Suara Andre parau. Nyaris seperti rintihan binatang yang terluka. "Aku mohon, jangan usir kami hari ini. Ibu, ibu tidak akan bertahan jika harus dipindahkan ke bangsal kelas 2 yang ramai itu. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan menjadi budakmu. Aku akan bekerja tanpa gaji. Tapi tolong biarkan kami tinggal di paviliun belakang. Jangan biarkan kami mengemis di jalanan." Elva menatap puncak kepala pria yang dulu ia puja sebagai pelindungnya. Melihat Andre dalam posisi sehina ini seharusnya membuatnya merasa menang. Namun yang ia rasakan adalah denyut nyeri di ulu hati. Sebuah pengingat bahwa 10 tahun lalu, ia melakukan hal yang sama dan tidak mendapatkan apa-apa selain hinaan. "Mas Andre." Suara Elva terdengar jernih, bergema di antara pilar-pilar rumah. "Masih ingat apa yang kamu katakan tepat di titik ini 10 tahun lalu? Saat vas bunga itu pecah." Andre terisak. Kepalanya semakin menunduk hingga menyentuh lantai yang dingin. "Maafkan aku, Elva, aku gila saat itu." "Kamu memanggilku, Babu," lanjut Elva. Suaranya naik satu oktav, penuh dengan beban emosional yang selama ini ia tekan. "Kamu bilang tanganku kasar dan tidak pantas menyentuh barang berhargamu. Kamu bilang aku pembawa sial dan harus angkat kaki dalam 15 menit tanpa membawa apapun kecuali anakku yang sedang ketakutan. Kamu tidak melihatku sebagai manusia, Andre. Kamu melihatku sebagai sampah yang mengotori pemandangan estetik rumahmu." "Mama, jangan dengarkan dia," potong Bagas. Suaranya penuh dengan racun. "Dia hanya takut lapar. Dia tidak menyesali perbuatannya. Dia hanya menyesali nasibnya yang bangkrut." Elva menoleh sekilas ke arah Bagas, lalu kembali menatap Andre. Konflik batin berkecamuk di dadanya. Separuh dari dirinya ingin berteriak dan menendang pria ini keluar agar ia merasakan dinginnya hal tebus yang dulu mereka tempati. Namun, separuh lainnya, bagian yang masih membawa luka Elva yang tulus, menyadari bahwa jika ia bertindak sekejam Andre, maka ia telah kalah dari kebenciannya sendiri. "Kamu memohon pengampunan karena sekarang aku yang memegang surat kepemilikan rumah ini," Elva melanjutkan. Matanya kini berkaca-kaca namun tetap tajam. "Keadilan yang kamu rasakan sekarang bukanlah karena aku jahat, Andre. Keadilan ini dimulai saat alam semesta memutuskan untuk mengambil kembali semua yang kamu sombongkan dan memberikannya kepada orang yang kamu anggap tidak berarti. Aku akan bekerja di gudangmu, Elva. Aku akan jadi buruh angkut, seperti yang kamu katakan tadi. Tapi tolong, biarkan ibu tetap di sini." Andre memelas. Air matanya membasahi marmer berdebu. Elva menarik napas panjang, mencoba menstabilkan debar jantungnya. Ia melihat sekeliling. Rumah ini dulu adalah penjara baginya, tempat ia diperlakukan seperti pelayan tak bergaji. Kini, ia adalah pemiliknya. Namun ia merasa rumah ini tetap terasa menyesakan. Pekerjaan di gudang itu bukan tawaran, Andre. Itu adalah satu-satunya caramu untuk melunasi utang biaya pengobatan ibumu yang kini sepenuhnya berada di bawah yayasanku, ucap Elva dengan nada yang kembali profesional namun tetap tanpa ampun. "Mulai besok pukul 5 pagi, kamu akan melapor pada Hendra di gudang distribusi sektor C. Kamu akan mengangkut beras dan bahan pokok yang akan didistribusikan ke panti-panti asuhan. Jika kamu terlambat 1 menit, ambulans akan menjemput ibumu dan membawanya ke fasilitas pemerintah yang paling murah." Elva berpaling dari Andre, tidak sanggup lagi melihat sisa-sisa pria yang pernah ia cintai kini hancur berkeping-keping seperti vas bunga itu. "Hendra, pastikan dia mendapatkan seragam buruh yang paling kasar," perintah Elva sambil melangkah menuju pintu keluar. "Dan pasang kamera pengawas di paviliun belakang. Saya ingin memastikan tidak ada satupun barang dari rumah utama yang dia pindahkan ke sana." Saat Elva berjalan keluar menuju mobilnya, ia merasa tangannya sedikit gemetar. Ia baru saja memberikan kesempatan hidup pada Andre. Namun ia tahu langkah ini akan sangat berisiko. Memberi ruang bagi Andre untuk tetap dekat dengannya, meski sebagai buruh, adalah pedang bermata dua yang bisa mengganggu ketenangannya dan memicu kemarahan Bagas yang lebih besar. Sesampainya di dalam mobil, Elva tidak langsung menyuruh sopirnya jalan. Ia merogoh tasnya dan mengambil kartu nama perawat pribadi yang ia tugaskan menjaga Ibu Ratna.
Dengan jari yang masih bergetar, ia mengetikkan sebuah pesan singkat yang bersifat sangat rahasia. Sebuah instruksi yang tidak diketahui bahkan oleh Hendra maupun Bagas. Berikan dosis vitamin tambahan dan perawatan terbaik untuk Ibu Ratna di paviliun. Tapi jangan katakan itu dari saya. Katakan itu adalah prosedur standar untuk menjaga aset tetap stabil. Elva tahu, dengan tetap membiayai pengobatan mantan mertuanya secara sembunyi-sembunyi sementara secara terang-terangan menghina Andre, ia sedang bermain dengan api. Ia sedang mencoba mempertahankan kemanusiaannya di tengah lautan dendam yang ia bangun sendiri. Sebuah keputusan kecil yang bisa menghancurkan citra ketegasan yang selama ini ia bangun di depan anak dan karyawannya. Langit Jakarta sore itu bersih dari sisa-sisa mendung. Seolah semesta turut membasuh jelaga yang selama 10 tahun ini menyesakkan dada Elva. Di dalam sebuah mobil sedan hitam yang melaju tenang, Elva menatap keluar jendela, mengamati deretan pohon mahoni yang berjajar di sepanjang jalan menuju sebuah kawasan panti jompo asri di pinggiran kota. Ia tak lagi mengenakan blazer kerja yang kaku. Ia memilih gaun berbahan katun lembut berwarna krem yang membuatnya tampak lebih manusiawi, lebih seperti seorang ibu daripada seorang penguasa distribusi. Hendra, yang duduk di kursi kemudi, melirik melalui spion tengah. Bu, perawat melaporkan bahwa kondisi kesehatan Ibu Ratna stabil, namun secara mental, beliau sudah sangat menyerah. Beliau sering menanyakan apakah Bagas pernah menanyakan kabarnya. Elva menarik napas panjang, menatap pantulan matanya sendiri di jendela. Bagas tidak pernah bertanya. Hendra, Bagas hanya ingin tahu apakah keadilan sudah ditegakkan. Dan terkadang, itu membuatku takut. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan bergaya kolonial yang terawat baik. Elva turun dan melangkah masuk ke dalam kamar bernomor 7. Di sana, di atas kursi roda yang menghadap ke taman kecil, Ibu Ratna duduk dengan selimut menutupi kakinya yang kini kurus kering. Wajah yang dulu selalu dipenuhi bedak tebal dan keangkuhan itu kini polos, menampakkan guratan keriput penyesalan yang mendalam. Saat melihat Elva, mata Ibu Ratna berkaca-kaca. Tidak ada lagi makian, babu, atau tatapan jijik. Yang ada hanyalah rasa malu yang begitu besar hingga wanita tua itu tak sanggup mendongak sepenuhnya. Elva. Suaranya serak, nyaris tenggelam oleh suara kicauan burung di luar. Kenapa kamu masih datang? Kenapa kamu masih membayar semua kenyamanan ini untuk wanita tua yang pernah membuangmu ke jalanan? Elva duduk di bangku taman di depan mertuanya. Saya datang bukan untuk pamer kekayaan, Bu. Saya datang untuk menutup bab ini. Saya membiayai tempat ini karena saya ingin Bagas tahu bahwa ibunya tidak pernah membiarkan kebencian mengubahnya menjadi monster. Saya melakukannya demi harga diri saya sendiri, bukan karena saya masih mengharapkan kasih sayang ibu. Ibu Ratna terisak. Tangisnya terdengar menyedihkan. Aku salah, Elva. Aku terlalu memuja status sampai aku lupa siapa yang sebenarnya tulus merawatku saat aku tidak punya apa-apa. Siska, dia mengambil semuanya. Dan Andre. Ibu Ratna terhenti. Suaranya tercekat. Apa kamu tahu di mana dia? Elva terdiam sejenak. Andre sudah pergi dari gudang seminggu yang lalu. Bu. Dia tidak sanggup menanggung rasa malu bekerja sebagai buruh di bawah pengawasan Hendra. Dia memilih jalannya sendiri. Elva meninggalkan panti jompo itu dengan perasaan yang lebih ringan. Ia telah memaafkan dalam diam. Namun ia tidak akan pernah kembali ke dalam lingkaran keluarga itu. Ia telah memenuhi janjinya pada martabatnya sendiri. Perjalanan pulang membawa Elva melewati sebuah persimpangan besar di pusat kota. Lampu merah menyala, memaksa mobil mereka berhenti. Di trotoar jalan yang panas dan berdebu, Elva melihat sesosok pria dengan pakaian compang-camping, rambutnya gimbal tak terurus, dan tangannya memegang sebuah gelas plastik bekas berisi koin. Pria itu mendekati mobil-mobil yang berhenti, membungkuk-bungkuk meminta belas kasihan. Saat pria itu mendekati jendela mobil Elva, jantung Elva seakan berhenti berdetak. Itu Andre. Wajahnya hitam terbakar matahari, matanya kosong, kehilangan binar keangkuhan yang dulu selalu membuat Elva merasa kecil. Andre menempelkan tangannya yang kotor ke kaca jendela mobil Elva, meminta recehan tanpa menyadari bahwa di balik kaca gelap yang tebal itu, wanita yang pernah ia talak di depan semua orang sedang menatapnya dengan rasa hiba yang bercampur dengan kelegaan. Andre mengetuk kaca itu pelan. Sedekahnya, Bu, untuk makan. Hendra bersiap untuk mengusir pria itu.
namun Elva memegang lengan Hendra. "Jen, biarkan saja." Elva menatap tangan Andre yang gemetar di kaca. Tangan itu dulu pernah membuang vas bunga antik dan mengusir darah dagingnya sendiri. Kini, tangan itu mengemis untuk sesuap nasi. Elva tidak membuka jendela. Ia tidak memberikan uang. Ia tahu, jika ia memberinya bantuan sekarang, ia hanya akan memperpanjang penderitaan Andre yang sedang menjalani hukumannya dari alam semesta. Lampu berubah hijau. Mobil melaju perlahan, meninggalkan Andre yang tetap berdiri di sana, terabaikan oleh dunia, menjadi bayang-bayang di jalanan yang dulu pernah ia kuasai dengan mobil mewahnya. Elva melepaskan pandangannya dari spion. Keadilan telah selesai. Andre bukan lagi musuhnya. Pria itu kini hanyalah orang asing yang tak lagi memiliki kuasa atas emosinya. Malam harinya, Elva berdiri di balkon rumah barunya. Sebuah rumah modern yang minimalis namun hangat, jauh dari kesan kaku rumah menteng. Rumah ini dibangun dengan keringatnya sendiri, tanpa ada satupun kenangan pahit yang menempel di dindingnya. Bagas keluar dari pintu kaca, membawa 2 cangkir coklat panas. Remaja itu kini tampak lebih tenang. Ketajaman matanya mulai melunak, digantikan oleh kedewasaan yang tenang. "Hendra memberitahuku soal papa," ujar Bagas pelan, berdiri di samping ibunya sambil menatap gemerlap lampu kota Jakarta. "Apakah mama merasa puas melihatnya seperti itu?" Elva menyesap minumannya, merasakan kehangatan yang menjalar ke dadanya. Puas bukan kata yang tepat. "Bagas, mama merasa bebas. Selama 10 tahun, mama membawa Andre di dalam kepala mama sebagai beban. Hari ini, saat melihatnya di jalanan, mama sadar bahwa dia sudah tidak ada lagi di sana. Dia sudah hilang dari hidup kita." Bagas menunduk, menatap cangkirnya. "Aku sempat benci pada mama karena mama memberinya pekerjaan kemarin. Aku ingin dia mati kelaparan. Tapi melihat mama sekarang, aku mengerti. Mama ingin aku tumbuh tanpa membawa beban dendam yang sama." Elva merangkul pundak putranya. Dendam itu seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. "Nak, kita sudah menang. Kita punya satu sama lain, kita punya kehidupan yang baik, dan kita punya kehormatan yang tidak bisa dibeli